Ya, saya Vinia Rangga dari Tong Belajar Kipra Lekat Papua. Saya dikasih mandat oleh tim sebagai moderator hari ini mendampingi Pak Hadi Praitno. Ya, kita akan mulai. Saya sapa dulu teman-teman. Halo, semoga sehat-sehat semua. Halo, apa kabar? Baik, Bu. Baik, ini ada Halo, ya, baik. baik ya. Kalau kameranya bisa dibuka biar kita kenal-kenalan gitu. Ya, oke. Kita hari ini sesuai dengan materi yang disampaikan oleh panitia, kolaborasi Tong Belajar dan Penabulu, Madani, dan apa satunya saya lupa, Fuktra, Fuktra. Ya, kita akan mendapat materi dari Pak Hadi Praitno sebagai seorang boleh saya sebut, minta maaf, expert keuangan dari Penabulu yang saya kira sudah paling senior sekali. Materi dari Pak Hadi itu akan dibagi dalam 3 bagian besar. Cukup banyak ini teman-teman, jadi harap perhatian, konsentrasi untuk bagian ini karena sedikit catatan Pak Hadi untuk bagian ini. Beberapa waktu lalu Tong Belajar dari Papua, Kipra Lekat itu melakukan sedikit assessment ke sejumlah LSM di Papua. Memang bagian ini menjadi sangat penting sekali dan menurut saya itu agak krusial. Saya juga punya background di pengalaman audit, jadi menurut saya ini bagian yang perlu mendapat penekanan Pak Adi nanti dalam materi dan diskusi nanti. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya pimpin langsung. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Amin. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Pak Adi. Jadi nanti ada 3 bagian. Mungkin Pak Adi, bagian pertama itu pengantar dan sebagainya. Kemudian bagian kedua itu perencanaan, penempatan, pengembangan, dan evaluasi. Sedangkan bagian ketiga itu pembagian waktu kerja dan jam kerja. Saya silahkan Pak Hadi. Baik, terima kasih Ibu Vin atas waktunya. Selamat pagi teman-teman semua. Senang Selamat kita bisa pagi. bertemu kembali walaupun sekarang secara virtual ya. Sebelumnya kemarin kan sempat offline ya di Papua. Ya, hari ini kita akan membahas materi yang lumayan ini ya. Ya, dibutuhkan nih banyak NGO ya terkait dengan pengaturan kepegawaian termasuk bagaimana kompensasi dan sebagainya. Kalau tadi Mbak Vin bilang kita akan 3 bagian, saya kira supaya nanti efektif, saya babat habis dulu barangkali ya materi-materinya ya supaya bisa tersampaikan semuanya, baru kita buka ruang diskusi. Barangkali begitu ya, Mbak Vin ya. Oke, baik kita mulai saja berkaitan dengan SOP personally ya gitu ya. Saya sebut personal aja lah biar lebih mudah gitu ya. eh Sebenarnya ini apa ya berlandaskan dari bagaimana kita mau memulai sebuah organisasi gitu ya. Kalau kita membangun organisasi kan kemudian kita akan membentuk strukturnya atau organnya gitu ya. Organnya akan seperti apa? Kemudian kalau organnya kita tahu seperti apa, maka kita akan menentukan kemudian seperti apa timnya gitu ya. Nah, bicara organ sama tim ini, maka kita akan bicara struktur organisasi. Ya. Kemudian kalau kita sudah nanti punya organisasi, struktur organisasi, tentu saja kita akan mengisi siapa orang-orang yang tepat di dalamnya ya gitu ya. Kemudian kalau kita sudah bicara bagaimana mengisi orang, lalu bagaimana orang ini bisa bekerja dengan aman dan nyaman, bisa berkarir di kantor kan gitu ya. Maka kita akan bicara nanti
waktu kerja, kemudian tata tertib, izin cuti. Kemudian kalau orang sudah bekerja kan maka harus ada hak dan kewajiban ya mendapatkan imbalan, maka kita akan bicara imbalan. Kemudian kan namanya satu siklus ya, mungkin orang sudah merasa karirnya sudah cukup, ingin ke tempat lain, maka kita bicara pengakhiran. Jadi bicara kepegawaian atau personil ini siklusnya akan dimulai dari ada struktur organisasi dulu yang kemudian kita jabarkan nanti ada uraian tugas dan sebagainya. Kemudian siapa yang mengisi jenis SDM-nya, seleksi, penempatan dan seterusnya gitu ya. Artinya ini adalah yang akan ada di dalam isi setiap SOP kepegawaian atau SOP personalia dari beberapa lembaga ya non profit. Jadi isinya kurang lebih seperti yang ada di slide di layar laptop teman-teman semua gitu ya. Nah, bicara SOP keuangan, bicara SOP keuangan nanti akan ada irisannya dengan SOP keuangan khususnya bicara imbalan. Baik, kita akan nanti membahas satu persatu dimulai dari struktur organisasi dulu supaya kita punya pemahaman dari depan gitu ya. Next. Sebelum kita masuk ke bahas struktur organisasi, tentu saja kita harus kenali ada beberapa prinsip dalam hal mengelola SDM gitu ya, supaya nanti SDM yang bekerja ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan SDM. Antara lain SDM yang kita akan apa namanya bekerja bersama di organisasi kita harus bisa memberikan profesionalismenya gitu ya. Profesionalismenya harus ada, kemudian juga masalah kewajaran gitu ya. Artinya kewajaran ya normal-normal saja kerja gitu ya. Tidak ada yang apa namanya nggak ada istirahatnya misalkan gitu ya, normal-normal saja, fairness gitu ya. Kemudian juga semua pengelolaan SDM itu juga harus transparan ya, semua karyawan mengetahui apa yang harus dilakukan, apa hak dan kewajiban dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga penting sekali punya prinsip komitmen dalam bekerja gitu ya, artinya ini yang menjadi PR bersama di dalam organisasi bagaimana membangun tim kerja gitu ya, yang komitmen dan merasa memiliki organisasi supaya organisasinya jadi tumbuh gitu ya, tidak hanya sekedar untuk apa namanya ya rutinitas, tapi kalau orang sudah bekerja dengan penuh komitmen maka rasa memiliki organisasi ini akan terbangun gitu ya. Kemudian juga prinsip yang harus menjadi perhatian berikutnya adalah non diskriminasi, artinya tidak ada membeda-bedakan gitu ya dan seterusnya. Setelah kita menyiapkan prinsip-prinsip pengelolaan SDM, maka kita juga harus mengetahui nanti SDM yang akan bekerja di organisasi kita ini kira-kira jenisnya apa saja gitu ya. Pada umumnya di kalangan lembaga non-profit ini ada 3 jenis SDM yang bekerja. Yang pertama kita sebut saja karyawan tetap gitu ya. Kemudian yang kedua ada karyawan tidak tetap. Nah, yang tidak tetap ini ada 2 macam. Ada yang karyawan tidak tetap full time ya, penuh waktu kerjanya. Ya, ada yang karyawan tidak tetap part time atau paruh waktu. Jadi umumnya di kalangan NGO ini, di non-profit ini ada 3 macam ini ya. Karyawan tetap itu biasanya adalah orang yang akan core ya, ada atau nggak ada pekerjaan, dia akan selalu ada. Itu namanya umumnya karyawan tetap. Kalau karyawan tidak tetap, penuh waktu ini kita sering sebut sebagai karyawan kontrak. Biasanya kalau ada proyek-proyek maka ada karyawan ini, kalau tidak ada proyek biasanya karyawan ini selesai. Tapi ada juga yang karyawan nggak tetap paruh waktu gitu ya. Misalkan kita ada kegiatan, butuh narasumber, butuh moderator, butuh fasilitator, atau notulen dan sebagainya. Ini termasuk kelompok yang ketiga ya, karena nggak tetap paruh waktu. Nah, kira-kira ini yang kita mesti pahami menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi yang kita miliki. Secara ini perbedaannya antara ketiga jenis ini ditampilkan gitu ya. Nanti teman-teman bisa membedakan gitu ya bagaimana cara mengelola ketiga jenis SDM tadi, yang karyawan tetap, yang tidak tetap, yang part time. Jadi umumnya pembedanya kalau karyawan tetap ini ada masa percobaan gitu ya, 3 bulan. Kalau yang karyawan kontrak atau part time ini tidak ada masa percobaan ya, dia langsung bekerja kalau memang sudah diikat kerjasama gitu ya. Kemudian berkaitan dengan jam kerja juga ada perbedaan. Karyawan tetap maupun karyawan kontrak ini biasanya akan sama aturan mainnya ya.
bekerja selama 40 jam seminggu. Kalau karyawan tetap itu biasanya sampai usia pensiun. Kalau karyawan kontrak ya tentu saja sampai kontrak berakhir gitu ya. Sedangkan kalau part time itu tentu saja tidak full selama 40 jam seminggu atau 8 jam sehari karena dia akan selalu di bawah itu. Bisa cuma beberapa jam, bisa beberapa hari, tapi tidak memenuhi kaidah harus full 40 jam seminggu. Kemudian berkaitan dengan kompensasi ini juga ada perbedaan gitu ya. Untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak ini biasanya kompensasinya reguler ya, bulanan by proses gitu ya. Tapi kalau karyawan part time ini biasanya by output. Kalau outputnya keluar dihasilkan maka baru ada kompensasinya. Kemudian perbedaan yang lain adalah dasar perikatannya. Ini biasanya kalau karyawan tetap itu menggunakan SK ya, surat keputusan dari pimpinan organisasi. Kalau karyawan kontrak ada SPK-nya atau ada perjanjian kerjanya. Sama dengan yang karyawan tidak tetap yang part time gitu ya. Ini juga biasanya pakai perjanjian kerja atau SPK atau mungkin bahkan undangan gitu ya. Siapa karyawan tetap umumnya di aturan ketentuan ketenagakerjaan disebut PKWTT ya. Kemudian kalau karyawan kontrak disebut sebagai PKWT ya. Kalau part time umumnya orangnya punya konsultan atau magang atau relawan ya atau apapun namanya ya, itu yang biasanya part time. Itu kira-kira perbedaan dari ketiga jenis SDM gitu ya. Tapi kita juga perlu cermati juga ya, kategori SDM-SDM yang ada di kita tadi menurut ketenagakerjaan itu ada perbedaan dengan menurut pajak. Ini saya menyelipkan sedikit mengenai kategori SDM menurut pajak supaya kita sama-sama memahami. Karena nanti supaya tidak salah dalam hal perlakuan perpajakannya ya. Karyawan tetap maupun tadi karyawan kontrak yang nggak tetap, yang full time, itu kalau secara pajak dia termasuk kelompok pegawai tetap. Sedangkan karyawan yang part time ya, atau konsultan tadi itu bukan pegawai tetap atau bukan pegawai lainnya. Jadi kalau tadi 3 jenis SDM di kita non-profit ini, maka nanti pajaknya secara pajak ada 2 kelompok saja. Seperti itu ya, supaya nggak salah. Nah, oke. Setelah kita mengenali SDM-nya, maka kita kenali organisasi kita. Ini salah satu contoh struktur organisasi kalau berbentuk yayasan gitu ya. Salah satu contoh kalau berbentuk yayasan biasanya tertinggi di organnya yayasan adalah badan pembina, kemudian nanti ada badan pengurus, dan badan pembina untuk mengawasi pengurus dibantu badan pengawas gitu ya. Untuk badan pengurus umumnya ada 3 gitu ya, ada siapa yang menjadi ketua, siapa sekretaris, dan siapa bendahara. Kalau bentuknya bukan yayasan, perkumpulan, itu bedanya tidak ada badan pembina, tetapi adanya rapat anggota ya, paling tertinggi ya. Atau bahasanya mungkin kongres atau apapun ya, tapi intinya paling tertinggi adalah rapat anggota. Kalau yayasan tertinggi badan pembina, kalau perkumpulan paling tinggi rapat anggota. Nah, kalau badan pengurus organisasi yayasan tuh misalkan gitu ya, aktif ya, maka tidak perlu membentuk badan pelaksana. Tapi kalau pengurus yayasan atau pengurus perkumpulan tidak ingin aktif ya, karena mungkin orang terkenal, orang top, pejabat, jadi waktunya tidak bisa harian ngurus organisasi, maka menurut undang-undang diperbolehkan atau ya disarankan untuk bisa membentuk namanya badan pelaksana yang biasanya ini dipimpin oleh seorang direktur eksekutif. Ya, kemudian punya tim di bawahnya, manajer-manajer dan seterusnya. Itu umumnya kalau badan pengurusnya tidak aktif. Tapi kalau badan pengurusnya aktif, tidak apa-apa. Maka badan pengurus bisa langsung juga merangkap menjadi badan pelaksana. Nanti akan punya kaki banyak gitu ya. Ada manajernya, mungkin ada stafnya dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Terus. Nah, ini contoh kalau misalkan kita punya struktur organisasi di tingkatan badan pelaksana gitu ya. Maka kalau kita punya struktur organisasi, apapun modelnya, kalau bisa kita kelompok-kelompokkan gitu nanti ya. Kita kelompok-kelompokkan artinya mana sih yang levelnya posisinya direktur, mana sih yang posisinya manajer, mana sih yang posisinya mungkin koordinator, mana sih yang posisinya mungkin pelaksana atau officer, mana sih yang posisinya asisten, mana sih yang posisinya di bawah asisten atau mungkin supporting gitu ya. Jadi dalam membangun struktur organisasi, khususnya organisasi untuk badan pelaksana, itu penamaan apapun, kalau bisa nanti kita punya keseragaman siapa yang levelnya
direktur, siapa yang levelnya manajer, siapa yang levelnya koordinator, siapa yang levelnya officer atau pelaksana, siapa asisten dan seterusnya ke bawah. Supaya apa? Supaya nanti kita mudah dalam merekrut atau menyeleksi orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi-posisi dalam struktur organisasi gitu ya. Jadi dari gambar struktur organisasi ini sebenarnya kita bisa lihat ada dua kelompok atau dua jenis jabatan gitu ya. Ada yang jabatan manajerial dan ada jabatan yang non manajerial. Kalau tadi di gambar slide sebelumnya, yang manajerial itu adalah yang manajer ke atas ya, ada manajer sama direktur. Kenapa? Karena posisi tersebut posisi jabatan yang menekankan aspek perencanaan dan pengendalian, termasuk pengambilan keputusan. Tapi untuk jabatan yang non material ini umumnya adalah posisi-posisi yang lebih menekankan pada aspek pelaksanaan secara teknis gitu ya. Jadi biasanya kalau direktur, manajer pasti manajerial gitu ya, karena dia merencanakan, mengendalikan, termasuk mengambil keputusan. Tapi mungkin untuk officer, pelaksana, asisten ya, atau supporting, dia pasti non manajerial ya, karena dia lebih banyak aspek pelaksanaan dan teknisnya. Lalu kalau koordinator gimana nih? Koordinator ikutnya di mana nih? Antara manajerial sama non manajerial. Selama koordinator ini dia tidak sampai pengambilan keputusan, dia masuk kelompok non manajerial. Tapi kalau level koordinator itu termasuk dalam bagian yang bisa mengambil keputusan, maka dia akan ikut di dalam kelompok jabatan manajerial. Nah, dari gambar struktur tadi yang saya kasih garis-garis itu sebenarnya supaya nanti memudahkan teman-teman semua membuat namanya jenjang kepangkatan ya. Siapa yang pangkatnya supporting yang paling bawah tadi di dalam struktur, siapa yang asisten, siapa yang officer, siapa yang koordinator, siapa yang manajer, siapa yang direktur ya. Jadi memudahkan kita membuat jenjang kepangkatan. Nah, ini contohnya ya. Kalau tadi ada gambar organisasi, struktur organisasi, maka kita tadi gambar garis-garis. Siapa nih yang level direktur? Kita bisa lihat tiga contoh ini ada di bagian atas direktur ya. Dari mulai direktur eksekutif, ada direktur keuangan, ada direktur operasi, ada direktur program gitu ya. Di bawahnya ada level manager ya, di bawahnya ada level koordinator, di bawahnya ada pelaksana dan ada asisten. Nah, ini namanya kita bicara struktur organisasi, kita buat jenjang kepangkatannya dan termasuk golongan jabatannya. Dengan kita membuat jenjang jabatan, maka nanti kita bisa membuat kualifikasi jabatan. Yang asisten ini kira-kira kalau kita bicara siapa yang tepat mengisi posisi dalam struktur organisasi kita sebagai asisten, ya mungkin barangkali kalau bicara masa kerja ya mungkin belum masih fresh graduate boleh gitu ya, atau sudah pengalaman maksimal 2 tahun misalkan gitu ya. Dan secara latar belakang pendidikan mungkin boleh di bawah gitu ya, di bawah SMA atau SMA kira-kira gitu ya. Nanti kemudian di atasnya yang level berikutnya pelaksana tentu saja harus punya pengalaman dan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi daripada asisten atau juru kan gitu ya. Mungkin secara pengalaman atau masa kerja itu sudah di atas 1 tahun sampai mungkin 5 tahun gitu ya. Kemudian secara latar belakang pendidikan tentu saja tidak boleh lagi yang masih di level di bawah SMA misalkan ya, minimal SMA atau D3 ya. Kemudian level di atasnya tentu saja yang koordinator juga secara masa kerja atau pengalaman maupun latar belakang pendidikan harus lebih tinggi dari pelaksana dan seterusnya sampai level direktur. Jadi dimulai dari kita punya gambar struktur organisasi, kemudian kita kelompok-kelompokkan dalam jenjang kepangkatan, kemudian kita bikin golongan jabatannya, kemudian nanti kualifikasi jabatannya seperti tabel ini gitu ya. Nanti kualifikasi jabatan akan nyambung dengan kita bicara kompensasinya ya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Kalau kita sudah punya organisasi, struktur organisasi, maka PR berikutnya adalah bagaimana kita merencanakan, menempatkan dan mengembangkan sekaligus mengevaluasi karyawannya gitu ya. Kalau pos-posnya sudah ada posisinya, maka kita akan melakukan seleksi untuk penerimaan karyawan. Kalau sudah ada penerimaan, nanti kita akan tempatkan mereka di posisi yang sesuai gitu ya. Jangan dia lulusan S2 dia taruh di asisten misalkan, ini kan berarti kurang tepat dan sebagainya. Nah, bicara penerimaan maupun seleksi, ada 4 hal yang perlu kita siapkan ya di dalam SOP kepegawaian kita nanti atau SOP personal kita. Yang pertama berkaitan dengan penerimaan, Anda harus punya aturan main
menerima karyawannya nanti kandidat kita ini apakah open recruitment ya terbuka atau close recruitment tertutup gitu ya atau tunjuk langsung. Jadi ini harus diatur di dalam SOP personal yang kita punya gitu ya untuk seleksi karena sudah banyak donor yang menanyakan bagaimana sih mekanisme kepegawaian di kantor Anda gitu ya. Kok milih orangnya kok main tunjuk saja loh itu kan anaknya ini itu segala dan banyak hal gitu ya. Ini anaknya, ini saudaranya, ini keluarganya. Emang rekrutmennya gimana? Nah, ini SOP harus bunyi bahwa kami punya mekanisme SOP open recruitment maupun close recruitment. Kemudian mengisi SDM-nya juga harus diatur dalam SOP gitu ya. Bagaimana mengisi kalau dari internal ya, SDM internal ngisi dulu atau sudah langsung kita buka aja untuk eksternal karena kita butuhnya yang ABCD kriterianya gitu ya dari internal nggak bisa ya maka kita juga harus bunyikan ya bagaimana cara mengisi posisi-posisi di dalam organisasi kita gitu ya dari internal atau dari eksternal umumnya mendahulukan memprioritaskan internal umumnya baru kemudian buka di eksternal tapi untuk posisi-posisi tertentu itu bisa jadi langsung open recruitment dan ngambil SDM dari eksternal. Kemudian nanti kita juga akan tentukan dalam SOP calon kandidat karyawan kita ini apakah dia akan nanti sebagai karyawan tetap langsung atau karyawan tidak tetap atau kontrak. Ini juga harus clear dari awal. Makanya setelah kita tadi menyusun struktur organisasi, kita harus tahu mana sih yang posisi dalam organisasi ini core ya. Core itu artinya ada atau nggak ada proyek, posisi ini harus ada. Misalkan direktur, nah itu mungkin core. Tapi belum tentu juga kan direktur harus walaupun core dia bisa jadi bukan karena tetap ya karena direktur kan bisa rekrut dari luar bisa jadi dia karena nggak tetap. Jadi kita akan tentukan gitu ya posisi mana mungkin core mungkin tidak core mana yang core maupun nggak core yang harus diisi sebagai karyawan tetap mana yang sebagai karyawan kontrak saja. Nah, kemudian juga harus dilengkapi juga cara nyeleksinya ada prosedurnya gitu ya. Ada gambar flow chartnya supaya semua orang bisa mengikuti mekanisme untuk penerimaan dan seleksi ini seperti apa. Kemudian kalau sudah melakukan penerimaan dan seleksi, artinya kita sudah punya karyawan ya, maka karyawannya akan bekerja di kantor gitu ya. Asumsinya kan bekerja lama gitu ya. Maka tentu saja menjadi PR berikutnya adalah bagaimana kita memberikan semacam apa namanya pengembangan dan pembinaan bagi karyawan, termasuk jenjang karir gitu ya. Kan bisa saja kalau kita punya apa namanya punya aturan main jenjang karir yang jelas di kantor, bisa saja nanti orang kan lama bertahan kerja di kantor karena tahu saya ingin ngejar jabatan sampai direktur misalkan maka saya akan ikutin kerja di kantor gitu ya. Rutenya akan saya ikutin. Nah, apa namanya untuk itu kita akan menyiapkan nanti bagaimana mengembangkan karyawan kita mungkin dengan promosi gitu ya, atau dengan rotasi atau mutasi, atau dengan memberikan penghargaan, atau bahkan memberikan tugas belajar. Yang dimaksud dengan promosi maka tentu saja ini berkaitan dengan pengisian jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Dan tentu saja harus berdasarkan evaluasi kinerja, kompetensi dan pendidikan yang relevan tadi ya. Di dalam kualifikasi jabatan kan ada latar belakang pendidikan atau pengalaman atau masa kerja. Ini akan menjadi apa namanya dasar untuk memberikan promosi. Tapi tentu saja harus ada hasil evaluasi yang terlebih dahulu. Atau mungkin pengembangan rotasi atau mutasi artinya bergeser untuk posisi-posisi yang setara karena mungkin ada kekosongan di posisi tertentu karena orangnya resign tapi kemudian belum ada yang mengisi maka kalau dari internal ada nah ini akan dilakukan rotasi atau mutasi gitu ya supaya apa tujuan organisasi bisa dicapai atau mungkin kalau tidak promosi atau rotasi mutasi mungkin kita bisa memberikan penghargaan supaya kerjanya semakin baik semakin luar biasa kan gitu ya buat yang berprestasi mungkin ada bonus mungkin bonus tidak selalu harus dalam bentuk uang juga gitu ya ada dengan cara lain mungkin apa namanya diberikan penghargaan ini piagam penghargaan mungkin atau pin atau apapun lah modelnya ya tidak harus selalu uang penghargaan artinya kalau dia tetap di posisi yang sama bertahun-tahun tapi dia kerjanya baik kalau belum bisa dipromosi atau belum bisa dirotasi atau mutasi ya kasih penghargaan gitu ya. Atau bahkan ini kayaknya pinter nih, kasih tugas belajar supaya orang ini semakin
merasa memiliki organisasi. Nah, kemudian untuk berikutnya kalau sudah kita mengembangkan dan mengevaluasi mengembangkan dan membina karyawan, tentu saja kita juga harus menyiapkan media evaluasinya ya, supaya tadi pengembangannya ada dasarnya. Berkaitan dengan evaluasi, tentu saja nanti kita akan punya tools di dalam SOP gitu ya. Dalam SOP kita harus menjelaskan tools untuk menilai kinerja ini seperti apa. Maka biasanya menggunakan KPI ya, istilahnya KPI apa? Key Performance Index atau indeks penilaian kinerja gitu ya. Nah, ini harus ada ininya dulu, harus ada alat untuk menilainya dulu, jangan asal menilai gitu ya. Kemudian kapan kita akan melakukan penilaian? Apakah setahun sekali atau 2 kali dalam setahun ya, di tiap pertengahan tahun maupun akhir tahun atau bagaimana? Kemudian metode penilaiannya juga harus dijelaskan juga dalam SOP. Apakah penilaiannya itu langsung hanya dari atasan ke bawah atau ada juga penilaian dari diri sendiri atau ada metode yang lain penilaian secara 360 derajat, artinya yang menilai di bawah hanya menilai, rekan sejawat kiri kanan yang menilai, atasannya menilai, nanti kemudian dikombinasikan. Nah, semua ini baik dari KPI-nya atau tadi kapan penilaiannya, metodenya dan sebagainya ini harus ada dibuatkan dalam ada format untuk menilainya. Jadi semua ada standarisasinya sehingga penilaian itu menjadi fair gitu ya. Bisa jadi tipis bedanya hasil penilaiannya. Asal ada kriterianya maka jadi sah-sah saja hasil penilaiannya gitu ya. Oh, ini orang kok masih baru kerja sekian tahun kok cepat melejit karirnya sementara sudah kelamaan kok nggak naik-naik. Nah, ini karena kalau ada form penilaiannya yang clear gitu ya, yang jelas, maka tidak akan jadi masalah. Tapi kalau nggak ada ini akan jadi permasalahan di internal gitu ya. Nah, kemudian juga nih prosedur penilaiannya juga harus dibuatkan flowchartnya sehingga semua orang bisa mengikuti. Nah, kemudian kalau kita sudah ngisi orang, kemudian memberikan jenjang karir, pengembangan dan mengevaluasi, maka berikutnya kita dalam SOP kita harus menjelaskan atau menjabarkan bagaimana sih waktu kerja, jam kerja, izin, cuti dan sebagainya gitu ya, harus diatur supaya jangan sampai ada orang yang bekerja terus nggak ada cutinya gitu ya, nggak boleh cuti lagi ya, ini kan bahaya juga. Orang keuangan jarang cuti kadang-kadang. Ini sering kali kalau saya jadi audit kemana-mana ke NGO, saya tanya orang keuangan, Anda pernah cuti nggak? Nggak Pak, nggak cuti Pak. Kenapa? Kalau kami cuti, organisasi berhenti katanya karena orang keuangannya nggak ada gantinya. Nah, ini harus diatur gitu ya, bagaimana waktu kerja, jam kerja, izin dan cuti. Berkaitan dengan hari kerja ya normal ya, hari kerja umumnya kan seminggu itu 5 hari kerja ya, Senin sampai Jumat, atau ada yang cara lain ya umumnya Senin sampai Jumat gitu ya, Sabtu dan Minggu libur atau ada tanggal merah libur nasional. Kemudian jam kerjanya pada umumnya aturan ketenagakerjaan itu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Nah, ini dijabarkan dalam bentuk jam kerja dari mulai misalkan jam 9 sampai jam 6 sore atau ada yang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ada juga yang menambahkan flexible time, misalkan yang penting sehari 8 jam ya. Mau dimulai dari berapa, tapi sekali lagi ini harus diperhitungkan matang-matang gitu ya, flexible time ini gitu ya. Tapi ada juga yang kerjanya wah gila-gilaan gitu ya, lebih dari 8 jam. Bahkan ada yang workaholic gitu ya. Kalau nggak kerja badan sakit, ini jangan sampai begitu ya. Semua harus ada jam kerjanya supaya ada waktu buat keluarga, ada waktu buat mengupdate diri ya kan dan sebagainya. Mungkin juga nanti diatur juga bagaimana cara absensinya. Ada yang pakai fingerprint, ada yang pakai clock card, ada yang pakai absen manual dan seterusnya. Tapi ini intinya untuk mengetahui bahwa eh, karyawan tersebut hadir. Atau sekarang kan bisa kerja dari mana saja gitu ya, WFA, work from anywhere yang terbaru. Sebelumnya ada WFH, work from home ya, ada work from office. Tapi intinya semua aktivitas yang dilakukan oleh karyawan itu bisa terrecord itu ya aktivitasnya, baik dimanapun atau di kantor ya ada absensinya. Ya, kemudian juga kalau ada yang tugas luar kantor, sebaiknya ada mekanisme informasi supaya kita tahu, oh orang ini kok nggak pernah kelihatan, kemana, masuk sakit atau kerja luar kota terus itu ya. Ini harus ada mekanisme informasi ini diatur juga di dalam SOP ya.
Kemudian juga berkaitan dengan kerja lembur. Di NGO ini nggak kenal lembur sebenarnya. Lembur ini ada di bisnis, tapi bukan berarti tidak ada. Tetap mungkin, sangat mungkin ya, atau dimungkinkan ada lembur. Tapi kan bicara lembur ini mungkin aturan mainnya tidak harus melalui uang gitu ya. Tapi bentuknya natural kalau yang terpaksanya harus lembur karena ada deadline-deadline yang harus dikejar dan sebagainya. Nah, maka ada aturan main lembur gitu ya. Kalau lembur apa? Apakah pulangnya diganti ongkosnya untuk transportasinya, atau kalau lembur dikasih kantor beli makan dan seterusnya. Ini kan juga harus diatur supaya jelas ya. Jangan sampai kalau yang lembur orang program ada makannya, yang lembur orang keuangan nggak ada makannya misalkan gitu ya. Ini kan harus jelas aturan mainnya. Kemudian juga berkaitan dengan penggantian hari libur kalau ada orang yang terpaksa harus kerja di hari libur misalkan. Nah, ini kan juga sebaiknya diatur ya. Diatur supaya apa? Semuanya jelas. Jangan sampai aturannya cuma lisan. Kalau aturannya lisan ini kan menjadi presiden yang tidak baik di kantor gitu ya. Yang no boleh ya ganti libur. Misalkan kemarin Minggu dia kerja, dia diizinkan Senin libur, tapi yang lain kok enggak. Nah ini kalau SOP-nya tidak bunyi, maka ini menjadi permasalahan gitu ya. Kemudian berkaitan dengan izin dan cuti, ini juga harus clear juga ya. Harus diatur juga di dalam SOP personalia gitu ya. Mana izin-izin yang mengurangi hak cuti tahunan, mana izin yang tidak mengurangi hak cuti tahunan. Ya, ini contohnya, ini ada beberapa jenis izin yang tidak mengurangi hak cuti tahunan. Atau ada karyawan yang diizinkan melakukan tugas luar kantor atas nama pribadi atau mewakili organisasi gitu ya dengan persetujuan presiden direktur ya. Ini umumnya gini, banyak di kantor-kantor NGO ini yang orangnya ahli-ahli ya, expert gitu ya. Kemudian banyak lembaga lain yang membutuhkan jasanya, mungkin jadi narasumber di mana-mana dan sebagainya gitu ya. Maka kalau dia adalah orang kantor, karyawan kantor, ya tentu saja harus, kalau ada keperluan seperti itu diatur di SOP, boleh enggak atas nama pribadi atau harus atas nama organisasi, dan bagaimana persetujuannya ini juga harus ditulis gitu ya. Kemudian berkaitan dengan hal ini tentu saja mungkin saja ada fee atau honor dari pekerjaan luar kantor tadi. Kalau memang itu sudah diatur dalam SOP, ya tentu saja mungkin fee-nya harus apa namanya dikontribusikan. Karena apa? Dia keluar tugas tadi memenuhi permintaan tugas luar kantor, kan berarti menggunakan jam kantor gitu ya. Kemudian ada hasilnya dia dapat fee sebagai narasumber misalkan ya, tentu saja itu harus ada aturan main di organisasi bagaimana fee ini bisa dikontribusikan pada organisasi. Mungkin separuh-separuh, mungkin itu terserah. Tapi intinya kalau dia mewakili organisasi melakukan tugas luar kantor dan kemudian ada fee-nya, ya tentu saja itu ada bagian kantor di sana karena menggunakan waktu kantor. Ini yang sering kali muncul ya masa ini karena SOP-nya nggak ngatur, tapi kemudian banyak yang jadi narasumber di sana sini nerima honor, kemudian honornya tidak dikontribusikan ke kantor sebagiannya, ini jadi masalah gitu ya. Nah, kemudian cuti-cuti juga harus dijelaskan juga dalam SOP gitu ya. Cuti yang umum lah, yang cuti yang umum kan biasanya cuti tahunan, cuti haid, cuti melahirkan untuk karyawan wanita, atau karyawan pria cuti mendampingi istri melahirkan mungkin ya. Atau kantor ngikutin pemerintah ada cuti bersama, atau mungkin cuti karena sakit, cuti karena tugas belajar, atau cuti di luar tanggungan. Ini semua harus diatur supaya menjadi jelas siapapun karyawan yang mengambil cuti, boleh cuti apa saja, jangan asal main cuti gitu ya. Nah, kemudian prosedur untuk mengajukan cutinya juga harus dibuat flowchart-nya supaya semua orang bisa mengikuti bagaimana sih kalau kita mau mengambil hak cuti. Kemudian kalau kita sudah mengatur jam kerja dan tadi apa izin cuti, juga tata tertib juga harus diatur juga dalam SOP supaya apa? Jelas bagi para karyawan dan kantor seperti apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak gitu ya. Karyawan berhak apa, berkewajiban apa, kantor berhak apa, berkewajiban apa, larangan bagi karyawan apa, bagaimana kalau ada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban maupun larangan, ya, bagaimana sanksinya. Kemudian kalau ada pengaduan, bagaimana penyelesaiannya gitu ya, penyelesaian perselisihan. Termasuk juga bagaimana perlindungan terhadap karyawan supaya kerja secara nyaman, aman gitu ya, tidak ada bullying gitu dan sebagainya. Jadi semua harus diatur di dalam SOP juga berkaitan dengan tata tertib maupun disiplin
kerja. Nah, berkaitan dengan hak dan kewajiban itu harus dijabarkan. Haknya karyawan apa saja, kewajiban secara umum apa, kewajiban waktu bekerja di kantor kayak apa, larangannya apa. Kemudian juga pelanggaran disiplin ini juga harus dijelaskan ya di dalam SOP ya. Yang dimaksud pelanggaran itu apa gitu ya. Kemudian kalau pelanggarannya seperti ini, sanksinya apa? Apakah cukup peringatan lisan, atau peringatan tertulis, atau skorsing, atau SP 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang nanti sanksi-sanksi pun akan ada sanksi yang sifatnya apa namanya eh, efek jera ya, skorsing hukuman, bahkan mungkin ada sanksi yang sifatnya akan menuju kepada pengakhiran hubungan kerja. Jadi ini harus jelas semua gitu ya. Jangan kemudian pelanggaran ringan kok sanksinya pengakhiran hubungan kerja, ini kan juga tidak tepat. Jadi semua ada ini apa kriterianya dan itu dituliskan di dalam SOP. Nah, berkaitan dengan pengaduan maupun penyelesaian perselisihan, ini juga harus dibuat prosedur pengaduannya. Kan biasanya ada tuh yang apa ya, istilahnya apa, whistleblower atau apa ya, yang kalau ada pengaduan itu tidak boleh disebut siapa yang mengadu gitu ya, ada kotak pengaduan, nah gitu ya, ini juga harus disiapkan supaya apa, orang kerja nyaman gitu ya. Dia mungkin atasannya abuse of power tapi mau ngadu ke siapa, nah ini harus disiapkan prosedur pengaduan itu kayak apa, kemudian nanti penyelesaiannya seperti apa, penyelesaiannya harus dijelaskan juga di SOP, apakah cukup sampai musyawarah mufakat saja atau harus ke bipartit gitu ya, bipartit atau mungkin bahkan pakai ini, wah, penyelesaian hubungan industrial sesuai undang-undang. Ini juga harus apa namanya dibunyikan atau diatur dalam SOP personalia gitu ya, termasuk juga terkait dengan perlindungan kepada karyawan. Perlindungan kepada karyawan ini bisa berkaitan dengan konflik kepentingan atau apa, perlindungan terhadap tindak kekerasan maupun mungkin disabilitas maupun AIDS misalkan di tempat kerja, bagaimana aturan mainnya seperti itu kan harus diatur ya di dalam SOP personalia. Kemudian kalau sudah ini kita akan bicara ke orang sudah bekerja semua nih ya, maka tentu saja karyawan berhak atas imbalan gitu ya. Nah, di dalam bagian imbalan kesejahteraan ini akan beberapa hal yang harus diatur gitu ya. Isinya paling enggak kita akan bicara bagaimana tadi kita punya kualifikasi jabatan, kita punya jenjang kepangkatan, kita punya golongan jabatan, skala gajinya kayak apa gitu ya. Jadi kita akan tahu kalau posisi asisten kita akan punya rank gaji dari nilai berapa sampai nilai berapa gitu ya. Kemudian juga komposisi imbalannya seperti apa? Apakah ada gaji bruto? Apakah gaji pokok saja? Apakah ada tunjangan? Sebagainya ini kita bicara komposisi imbalan. Juga nanti bagaimana sih pembayaran imbalan kepada proyek-proyek yang kita kerjakan ya. Kemudian kesejahteraan kepada karyawan itu apa saja sih item yang disiapkan oleh kantor ini harus dibunyikan dalam SOP, termasuk juga uang pengakhiran ke hubungan kerja gitu ya, baik yang bagi karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Nah, ini contoh skala gaji sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tadi di bagian depan sudah kita jelaskan ya. Tadi kan kita punya apa, jenis manajerial sama non manajerial. Yang non manajerial tadi ada golongan asisten, ada maaf, ada jenjang asisten, juru pelaksana, koordinator, manajer, direktur ya. Kemudian kita bagi-bagi ya, kita punya grade ya. Yang asisten mungkin ada 3 kategorinya: asisten muda, madya, atau utama ya, atau bahasanya junior asisten, middle asisten, atau senior asisten. Mungkin ada junior officer, ada middle officer, ada senior officer, junior koordinator, dan seterusnya. Maka ini masing-masing jenjang kepangkatan golongan jabatan ini kita berikan apa grading ya. Ini grading A, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B. Mirip kayak pegawai negeri memang sih, tapi paling enggak kita harus punya aturan seperti ini sehingga nanti menentukan untuk asisten muda atau junior asisten ini grading 1A ini skala gajinya dari berapa minimal sampai maksimalnya berapa sih gitu ya. Nah, ini nanti kalau dia udah mencapai masa kerja tertentu, mungkin dia akan naik ke grade berikutnya ke 1B gitu ya. Naiknya mungkin kembali ke skala gaji yang minimal, atau mungkin karena ada prestasinya atau hasil evaluasinya bagus, naiknya tidak ke minimal di grade berikutnya, tapi mungkin naiknya ke middle tapi grade berikutnya. Nah, itu kan tergantung hasil
penilaian dari evaluasinya dan seterusnya. Jadi ini penting dibuat gitu ya bagi teman-teman. Jadi angka gaji yang ada 3 kategori itu, ada 3 kelompok, minimal, middle maupun maksimal, ini dalam rangka apa? Supaya orang yang punya masa kerja yang lebih panjang, dan tentu saja dia mungkin berhak kompensasi yang lebih tinggi daripada yang masa kerjanya masih sedikit gitu ya. Nah ini kalau kita nggak punya rujukan skala gaji seperti ini, maka akan menyulitkan bagi apa namanya SDM. Nanti kalau ada rekrutmen baru, ini orang baru ini mau di level mana ini, mau digaji berapa ini ya, ini kan harus jelas. Kalau kualifikasinya udah jelas kan menggajinya juga mudah. Nah, kemudian kompensasi strukturnya gitu ya, seperti apa gitu ya? Apakah gaji ini adalah gaji pokok saja atau ada selain gaji pokok dapat tunjangan-tunjangan misalkan gitu ya. Ada tunjangan yang sifatnya tunjangan tetap, ada yang sifatnya mungkin tunjangan tidak tetap. Kemudian akan ketemulah kita punya gaji bruto ya. Gaji bruto dikurangi pengurang-pengurang, mungkin ada utang kasbon gitu ya. Maka yang dibawa pulang adalah take home pay. Nah, struktur kompensasi ini penting buat kita ya di kalangan NGO karena apa? Nanti ini akan berkaitan kalau kita mengerjakan proyek-proyek. Kalau kita dapat proyek-proyek, itu kita mau pasang gajinya di anggaran proyek itu angka yang mana? Apakah gaji pokok, apakah gaji kotor, atau gaji yang dibawa pulang? Ini harus jelas gitu ya. Nah, umumnya yang kita sering ketemu itu adalah gaji yang dibawa pulang, yang ditaruh di anggaran proyek kerjasama dengan donor. Akhirnya apa? Nanti kita nggak bisa menempatkan orang ini untuk mengerjakan lebih dari satu proyek. Kenapa? Karena kan bicara gaji, kalau pembebannya di proyek-proyek itu kan akan bicara alokasi waktu, ya. Sehingga kalau satu orang ini dibebankan ke satu proyek, kan asumsi proyek itu kan ngomong bahwa oh orang ini waktunya 100% gitu ya. Kalau kemudian dia nerima beban pekerjaan dari 2 proyek, kan nggak mungkin kerjanya dua-duanya 100% gitu ya. Kalau kerjanya dua-duanya 100%, artinya kalau kita bicara jam kerja sehari 8 jam, berarti orang ini megang 2 proyek bisa jadi kerjanya 18 jam atau 16 jam sehari. Kan nggak mungkin gitu ya. Maka ini menjadi apa namanya menjadi hal yang penting buat kita mengatur strategi bagaimana kemudian kita punya karyawan dan punya gaji sesuai dengan kontrak kita dengan karyawan, kemudian kita bebankan ke proyek-proyek, kita salah menempatkan angka yang dibebankan ke proyek. Jadi ini perlu menjadi pemikiran bersama ya. Nah, saya berikan contoh nih, kalau misalkan gitu ya, kita kan tadi organisasi berkontrak dengan karyawan gitu ya, entah itu karyawan tetap maupun kontrak, kan pasti ada SPK-nya dengan organisasi gitu ya. Taruhlah tadi berdasarkan komposisi kompensasinya gitu ya, ternyata gaji brutonya orang ini misalkan 15 juta. Ini contoh ya beban lembaga. Selama belum ada proyek 15 juta menjadi beban lembaga gitu ya 100%. Tapi kemudian ada proyek A yang standar gajinya dari proyek cuma 6 juta misalkan gitu ya. Kemudian ada proyek B yang gajinya 5 juta, ada proyek C gajinya 4 juta. Kalau kita tidak menyebutkan unit cost-nya gaji atau personal cost itu di angka 15, ya maka kita nggak bisa mengalokasikan waktu. Kan yang sering kali gini, saya ketemu satu contoh, ada satu orang yang megang 3 proyek. Di proyek A, dia ditulis satuan biaya gajinya 6 juta. Maka dia berhak mendapatkan 6 juta. Itu artinya dia bekerja 100% di proyek A dengan gaji 6 juta. Kemudian dia juga dipekerjakan atau dibebani proyek B yang secara gaji satuan gajinya di proyek itu 5 juta. Dan orang ini mendapat 5 juta gitu ya. Artinya dia di proyek B pun waktu kerjanya karena digaji 5 juta full sesuai proyek maka dia 100% di B. Gimana kalau dia juga megang proyek C yang gajinya 4 juta, kemudian satuan harga satuan atau gaji pokoknya dari proyek itu 4 juta. Orang ini juga dapat 4 juta. Berarti kan masing-masing proyek akan berasumsi orang ini bekerja di proyek A 100%, di proyek B 100%, di proyek C 100%. Kalau gitu berarti dia akan bekerja sehari itu dalam mengerjakan 3 proyek ini waktu kerja dia jadi 300% dari 8 jam. Artinya berapa? Berapa jam dia? 8 jam kali 3, 24 jam kan nggak mungkin ya. Nah,
Itu menjadi PR. Oleh karena itu, kalau kita mengajukan anggaran proyek-proyek ke proyek-proyek khususnya untuk satuan apa namanya personal cost, sebaiknya masukkanlah gaji bruto ya, angka satuannya. Pak, tapi kan proyek ini gajinya cuma maksimal 6 juta. Kalau saya taruh satuan biaya gaji ininya angka 15 nanti nggak masuk Pak. Ya enggak begitu. Bukan berarti 15-nya ganti 6 juta. Tapi bagaimana angka 15 juta di harga satuan biaya gajinya, kemudian totalnya menjadi 6 juta. Maka alokasi waktu untuk di proyek ini cukup 40% saja gitu ya. Karena 6 juta dari 15 juta kan tuh 40%-nya. Sehingga apa? Orang ini masih punya slot waktu 60% untuk mengerjakan yang lain. Karena apa? Gaji dia dari kantor brutonya 15, tapi dia dibebankan ke proyek baru 6 juta. Artinya apa? Dia punya waktu sisa untuk mengerjakan yang lain. Kalau proyek-proyeknya belum ada lagi, baru proyek A ya. Berarti orang ini yang gaji brutonya 15, diambil 6 juta dari proyek, yang 9 juta sisanya masih beban kantor ya, beban lembaga. Tapi kebetulan kantor dapatlah proyek kedua, proyek B yang gajinya maksimal 5 juta. Bisa saja kita masukkan orang ini dengan gaji bruto 15 supaya dapat 5 juta, maka waktu kerjanya orang ini cukup 33% ya. Nah, kalau orang ini kemudian yang bergaji 15 ini di kantor mengerjakan dua proyek, dia dapat 11 dari proyek, maka yang 4 juta menjadi beban lembaga. Artinya apa? Masih ada waktu sisa dia untuk mengerjakan pekerjaannya lembaga gitu. Apalagi kalau dia dikasih slot untuk mengerjakan proyek yang ketiga, proyek C gitu ya. Kebetulan kok pas 4 juta ini gajinya. Maka gaji orang ini yang brutonya 15 itu bisa dibebankan semua ke proyek-proyek. Artinya apa? Lembaga bisa berhemat, nggak usah ngeluarin duit ya. Sudah bisa menggaji orang ini full dari 3 proyek. Tapi memang ini paling maksimal ya. Kalau bisa mas satu orang ini cukup dibebani 2 proyek saja. Kalau 3 proyek nanti waktunya untuk lembaga jadi nggak ada, habis. Ya karena kan nggak mungkin juga kalau misalkan dia harus mengerjakan 3 proyek, kalau mengerjakan lembaga kan berarti ada 4 pekerjaan ya, kan waktunya masing-masing berarti 25% ya. Ini kan agak kasihan orangnya gitu ya. Kalau emang sudah tidak memungkinkan kita pasang orang untuk mengerjakan banyak proyek ya, kita bisa rekrut orang baru yang khusus untuk mengerjakan proyek. Jadi ini mekanisme yang kita bisa coba atur gitu ya supaya apa namanya beban gaji kepada orang-orang atau karyawan kita dari kantor itu bisa semuanya dialihkan ke proyek, tapi mengaturnya jangan satuan biayanya itu ngikutin gaji proyeknya. Satuan biayanya sebaiknya pakai gaji bruto supaya apa? Ada alokasi waktu sisa untuk orang-orang ini gitu ya mengerjakan kerjaan di luar proyek seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir kalau orang udah bekerja sangat mungkin dia pingin sudah ini ya, pingin mencari tantangan baru gitu ya. Maka SOP kepegawaian harus mengatur bagaimana pengakhiran hubungan kerja. Beberapa jenis pengakhiran ini biasanya mungkin yang karyawan tetap masa percobaan ini nggak cocok gitu ya. Ya sudah kalau masa percobaan selesai selesaiin aja udah nggak usah dilanjutkan misalkan. Oh, orang ini bagus nih kerjanya. Ya sudah setelah masa percobaan maka dilanjut dengan menjadi karyawan secara full gitu ya, menjadi karyawan tetap. Atau ada pengakhiran karena emang stop kontrak gitu ya. Karena kontrak kan kalau kontrak udah selesai ya sudah selesai gitu ya. Kecuali oh ini orangnya bagus nih, kontrak selesai, lanjut lagi kontraknya. Tapi aturan sekarang harus dipahami gitu ya bahwa maksimal PKWT itu 5 tahun kerja dan harus dijeda. Nggak boleh lanjut. Kalau lanjut ya nggak ada jedanya, maka yang bersangkutan udah otomatis menjadi karyawan tetap. Jadi yang jenis pengakhiran nomor 2 ini perlu hati-hati ya, karena yang sering kali terjadi kan di NGO ini semua karyawan modelnya karyawan kontrak. Tapi terus menerus gitu ya. Lebih dari 5 tahun kontrak, terus kalau sekarang aturannya agak merepotkan. Setelah 5 tahun, maka tahun ke-6 ini sudah wajib menjadi staf tetap kalau tidak ada jeda. Tapi kalaupun ada jeda, ya beneran jeda ya, nggak ada kontrak tapi tetap gajian, itu namanya nggak ada jeda. Jadi kalau jeda itu benar-benar harus berhenti, tidak ada pekerjaan dan tidak menerima gaji. Itu baru namanya jeda. Atau jenis yang ketiga mungkin karena sakit berkepanjangan harus diakhiri hubungan kerjanya gitu ya. Atau karena meninggal dunia, atau emang karena sudah mencapai batas usia pensiun, usia kerja, atau karena resign, atau mungkin karena pelanggaran tertib maka harus diakhiri hubungan kerjanya, atau karena ada konflik kepentingan maupun ada putusan pengadilan maka harus diakhiri.
Nah, jenis-jenis penghargaan ini juga harus dijelaskan juga kompensasi atau imbalan apa saja yang akan diberikan kepada karyawan yang berakhir hubungan kerjanya ya. Kalau aturan sekarang ada namanya uang kompensasi, ya itu untuk staf kontrak atau PKWT yang bekerja 12 bulan, maka dia berhak 1 bulan uang kompensasi. Nanti kalau diperpanjang lagi untuk kerja di 12 bulan berikutnya, ya nanti akan ada uang kompensasi untuk kerja kontrak berikutnya setelah 12 bulan maka berhak uang kompensasi. Atau ada juga istilahnya uang pisah. Ini untuk karyawan kontrak yang resign ya. Kalau yang resign itu kan tidak berhak apa-apa gitu ya karena resign. Tapi bisa aja kebijakan kantor dibuat bahwa ada uang pisahnya gitu ya. Karena mungkin orang ini bagus, prestasi kantor ya ada uang pisah. Tapi kalau resign ini memang secara aturan main tidak ada kewajiban apapun untuk memberikan dalam bentuk uang gitu ya. Kecuali hanya uang kompensasi kalau kontraknya sekarang ini setiap 12 bulan kerja kontrak maka berhak 1 bulan gaji untuk namanya itu uang kompensasi. Jadi uang pisah ini ada dan tidak ada gitu ya. Ada kalau duitnya kantor mampu, nggak ada kalau emang duitnya enggak mampu gitu ya. Tapi kalau ini yang berhenti atau yang ini mengakhiri hubungan kerjanya itu adalah karyawan tetap, maka secara aturan ketenagakerjaan ada namanya uang pesangon. Jadi beberapa jenis ini kita harus atur dalam SOP. Sekali lagi berkaitan dengan imbalan, itu Anda harus berhitung dulu apakah secara finansial, secara keuangan kantor mampu. Kalau mampu buat aturan mainnya, kalau tidak mampu gimana? Ya tambahin klausul apabila kemampuan keuangan kantor memadai misalkan begitu. Jadi kompensasi ini atau imbalannya akan diberikan apabila secara finansial kemampuan finansial kantor ada. Kalau tidak ada tidak diberikan. Kan itu harus dibunyikan juga gitu ya supaya semua paham dari awal karyawan yang masuk kantor itu udah jelas dia akan diperlakukannya seperti apa, dia bisa coba ngikut jangan seperti apa, dia akan dapat apa saja, dia berhak apa saja, dia berkewajiban apa saja. Ini semuanya harus bisa dibunyikan dalam SOP kepegawaian. Tapi bukan berarti nanti SOP-nya harus tebal. Bagaimana bisa membahasakan supaya SOP ini menjadi mudah. Barangkali itu yang bisa disampaikan ya. Semuanya kita sabu bersih dulu supaya nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dikumpul. Nanti kita bisa lihat ke masing-masing slide. Itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Vin. Terima kasih Pak Hadi, luar biasa materinya, sangat sebenarnya ya berat kalau dilihat secara struktur ya, aturan-aturannya ke bawah. Tapi saya pikir ini yang dibutuhkan oleh kita dengan berkembangnya ya perkembangan keuangan di Indonesia, kita juga harus mematuhi aturan ya yang ada. Saya tadi sampaikan dari awal bahwa pembelajar punya pengalaman waktu asesmen itu memang sejumlah hal yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi menjadi sangat penting. Dan saya harap teman-teman yang hadir dalam pertemuan ini bisa memberikan catatan-catatan yang bisa memperkaya lagi untuk pengembangan ke depan nanti. Saya tidak panjang lebar, tapi ada mungkin pertanyaan untuk membuat panas situasi. Saya mungkin yang pertama itu satu saja sebagai mengawali pertanyaan dari teman-teman yang lain. Itu tadi Pak Adi dari pengantar umum itu personalnya saya pikir mungkin Pak Hadi bisa menyampaikan juga kepada kita beberapa rujukan peraturan pemerintahnya karena di bagian yang menyangkut tentang penggajian dan struktur golongan dan sebagainya, saya pikir ini sangat penting sekali karena pengalaman kita merekrut orang atas dasar bahwa kita kenal sehingga ada emosional yang terikat di antara kita, kemudian ya kita tidak secara rasional memberikan gaji yang jelas gitu. Itu kira-kira pertanyaan mancing saya. Silakan kepada teman-teman. Kita sudah mau masuk ke pertanyaan dan diskusi. Jadi kalau misalnya Mbak Indah tidak ada apa-apa, nanti yang mau disampaikan nanti di kemudian ya, biar kita lanjut.
Oke, Kak Vin, terima kasih. Mungkin sebelum Oke, lanjut di sesi diskusi, aku izin untuk foto bersama dulu. Silakan teman-teman dinyalakan oh, kameranya. oke, oke, oke. Ya, ini takutnya jangan sampai ada yang Oke. nyelinap gitu untuk makan siang. Oke, kameranya bisa Silakan dibuka, teman-teman dinyalakan teman-teman. kameranya. Saya Nu. Oke, Kak Ningsi, Kak Resti, Kak Yusi, Kak Ika. Oke, sudah semua? Atau ada yang ingin buka kamera lagi? Oke, Kak Stefani. Oke, aku hitung sampai tiga ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga, senyum, cheese. Boleh sekali lagi, satu, dua, tiga, cheese. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Vin, moderator. Silakan Kak Vin. Terima kasih, Mbak Indah. Ya, Kak Vin, punten suaranya belum terdengar. punten itu maksudnya kecil kan? Oh, sudah silakan Kak Vin. Bahasa Indonesia ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya lihat sudah ada yang apa namanya, tangannya sudah diangkat ini dari Tong Belajar Merauke kalau tidak salah. Kalau sudah siap, silakan dengan pertanyaannya. Ya, Dan terima kasih juga untuk para pemateri ya, Pak Hadi yang akhirnya luar biasa. Ini materi cukup mencerahkan kita. Kadang-kadang juga dalam pengalaman kerja kita jadi menjadi koruptor juga nih. Karena biasa double project ini kita cas semua ke kita punya apalagi kita keterbatasan dalam sumber daya manusia ya, mungkin keterbatasan SDM, kemudian resources yang terbatas. Tiba-tiba NGO dapat 2-3 project, sudah. Karena dengan tidak terbatas itu kami semua kerja 3 project itu. Terus dicas semua 100%. Nah, waktu audit kemudian kedapatan bahwa orang kerja bisa 24 jam untuk 3 project itu kalau kemudian tadi dibagi ya. Iya. Nah, ini kan ini menjadi praktek yang lazim bagi saya dalam tanda petik ya. Lazim yang kemudian dilakukan oleh teman-teman NGO gitu. Makanya tadi ketika mendengar penjelasan dari Pak Adi saya bilang ya baik di organisasi lama yang kami punya, yang kami sempat kerja, praktek-praktek begini mungkin dilazimkan gitu. Karena mungkin itu bagian daripada bagaimana yayasan ataupun asosiasi mengumpulkan pundi-pundinya gitu. Apalagi bagi organisasi yang tidak punya endowment fund atau dana abadi, maka sudah disitulah jalan yang terbaik gitu. Nah, tapi di different case sekarang kemudian yang terjadi di kami. Kami kemudian mengelola proyek yang insentifnya itu kemudian dibawa dari PTKP. Jadi tidak bisa kita bayar pajak dan lain sebagainya gitu. Kemudian hak-hak karyawan yang harus mereka mendapatkan asuransi lewat BPJS tenaga kerja, kesehatan, itu tidak bisa pun kami penuhi. Kenapa? Karena kalau kita penuhi dong take home pay-nya mungkin tinggal bawa 1 juta pulang. Karena best project-nya itu kan insentif aja yang kemudian diberikan. Nah, ketika di case seperti begini, tawaran kontrak sebaik apa yang kemudian kita berikan kepada karyawan? Apakah dia jadi karyawan tidak tetap, ataukah dia menjadi karyawan seperti apa gitu, supaya enak juga teman-teman yang PTKP ini dorang take home pay-nya biar besar gitu. Karena kalau kita potong kasihan nanti dorang tambah stres, wah kita kerja 1 bulan full lagi baru cuma dapat bayar 1 juta. Karena tadi hanya memenuhi kepentingan perpajakan maupun memenuhi kepentingan asuransi. Mungkin dari saya begitu, Pak Hadi dan Mama Vin. terima kasih Pak John, Om John, saya panggil begitu biar biar apa tidak tegang-tegangi. Terima kasih Om John. Pak Hadi mau langsung ditanggapi? Langsung saja ya. Silakan. Oke, langsung Silakan. saja. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Vin dulu ya. Tadi nanti rujukannya ada, nanti akan saya share itu kita ngambil dari Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru gitu ya, yang Undang-Undang 6 tahun 2023. Lalu juga sebelumnya ada Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 itu juga jadi rujukan. Tapi yang lain lebih banyak dari mempelajari peraturan perusahaan di tempat lain ya. Jadi supaya ada pembanding. Ya, oke. Berkaitan dengan pertanyaan dari Pak John, Pak Johan tadi ya, Pak Johan sepertinya ya. Ya, ini memang itu praktek lazim. Ya, dulu sampai sekarang itu praktek lazim bahwa 3 orang semuanya dicas 100%. Tapi sekarang ini mulai banyak donor yang sudah mulai ngeh gitu ya, atau mulai sadar ini praktek-praktek begini tidak tepat. Jadi sudah mulai ada
banyak donor yang dia tidak mau SDM-nya ini dikontrak oleh proyek. Dia maunya SDM-nya ini mana kontraknya dengan lembaga. Nah, kalau donor yang sudah minta seperti ini, nggak ada pilihan lain adalah kita harus membuat strategi tadi. Kalau ada 3 proyek, harga satuan personal cost-nya jangan 100% angkanya proyek. Masukkan saja gaji brutonya kita supaya apa? Masing-masing proyek ini alokasi waktunya tidak 100%. Sehingga nanti kalau ada pertanggungjawaban melalui timesheet kita pun kalau 3 proyek ya 8 jam kerjanya gitu ya. Nah, maka satuan biayanya personal cost harus gaji bruto supaya menjadi sah gitu ya. Donor nggak bisa juga nyangga. Loh, saya kan punya budget 6 juta, kok Anda masukkan 15? Lah kan kami bilang waktunya dia kerjaan cuma 40%, sehingga ketemu 6 juta kan gitu. Sah. Timesheet-nya ya 40%, jangan minta 8 jam sehari kan gitu ya. Nah, ini supaya tadi untuk beberapa donor yang sudah mulai paham mekanisme ini, karena ini banyak menjadi mainan NGO selama ini, mereka mulai mintanya kontrak dengan karyawan dengan kantor, tidak minta kontrak dari proyek. Nah, ini kalau begitu maka aturannya seperti itu ya, kita menggunakan gaji bruto. Nah, supaya gaji bruto itu sah, maka akan bunyi di SOP kan gitu ya, bahwa gaji bruto itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan. Kalau misalkan tadi kondisinya Pak Johan bahwa gaji-gaji proyek ini angkanya di bawah UMR atau di bawah PTKP gitu ya, maka pilihannya adalah komposisi kompensasinya gaji pokok itu memang bolehlah di bawah UMR gitu ya. Tapi kan ada tambahan-tambahan tunjangan-tunjangan yang kemudian kalau dijumlah brutonya kan di atas PTKP. Ini kalau bisa kita bunyikan di SOP lalu kita cas ke proyek. Kan misalkan contoh tadi BPJS ya. BPJS itu kan memang secara undang-undang ada bagian yang harus di-cover oleh organisasi, ada bagian yang dipotong dari gaji karyawan. Bisa saja kebijakan kantor sampai bunyi, semuanya di-cover oleh kantor. Kalau semua cover di kantor, misalkan BPJS Tenaga Kerja cover di kantor 6,24%, ya kita tambahkan sebagai komponen tunjangan. Tunjangan asuransi BPJS Tenaga Kerja. Ini nanti semuanya cas ke donor. Jadi menjadi kewajiban donor karena donor itu kan sekarang kalau apa namanya memberikan hibah di Indonesia kan mereka juga harus comply kepada aturan Indonesia. Maka ini aturan Indonesia sudah ada. Kita cas aja masuk supaya bisa dicas ke donor gitu ya. Kemudian pajak. Pajak kan menurut pajak boleh dipotong, boleh ditambahkan sebagai tunjangan. Nggak ada salahnya juga kalau supaya take home pay yang bawa pulang nggak di bawah PTKP, tambahkanlah komponen tunjangan PPh 21 misalkan. Masukkan juga dicas ke donor. Kenapa? SOP-nya kami bilang bahwa pajak kami tanggung. Ya kan? Ditanggung oleh kantor. Maka karena orang ini bekerja untuk menjadi penanggung jawab di proyek, ya kami cas ke donor. Sehingga tadi apa semua yang menjadi kewajiban-kewajiban menurut aturan Indonesia itu kita bisa bebankan ke donor di proyek-proyek ya. Artinya kita juga memfasilitasi supaya karyawan kita ini jangan pulang bawa take home pay yang sangat kecil gitu ya. Nanti kan kasihan juga udah kerja keras gitu ya hasilnya kecil. Jadi beberapa yang memang menjadi kewajiban secara aturan undang-undang di Indonesia, mari kita tambahkan sebagai komponen tunjangan lalu kita cas ke proyek dengan donor. Jadi kalau donornya keberatan ya ini kita negosiasi atau mungkin pilihannya akhirnya kita nggak mau terima karena angkanya terlalu kecil misalkan gitu ya. Tapi kan ini jadi pilihan. Artinya yang kita bisa lakukan seperti itu. Pak Johan ya, mudah-mudahan ini bisa diikutin Mas. Mungkin itu Mbak Vin, Pak Johan. Terima kasih, Pak Adi. Ya, sama-sama Ya, Pak Johan. ya, terima kasih Pak Adi yang sudah memberikan tanggapan dan Pak John yang sudah bertanya. Ada yang raise hand juga. Mbak ya, Mbak, izin. Mbak Andita, silakan, Ya, silakan. terima kasih. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Halo Mbak. Pak, saya sebenarnya mau menanyakan tadi ya Pak terkait pembagian persentase penggajian dari beberapa proyek ya Pak. Karena benar tadi sejalan sama yang Kak Johan sampaikan, memang beberapa organisasi pasti masih bergantung dari beberapa pendonoran ya Pak. Jadi mungkin aja gitu kita ngambil beberapa donor di waktu yang sama gitu. Tapi kita juga lupa gitu bahwa SDM-nya terbatas gitu. Hasil mungkin aja nih satu orang handle beberapa program misalkan. Nah, misalkan nih ya Pak, satu orang ini dia sudah sebenarnya secara 100%
penggajiannya sudah tercover gitu dari 2 donor misalkan, sudah 60-40 dari donor dari proyek A dan proyek B. Tapi karena organisasi merasa oke nih kayaknya bisa nih kayak kita ngambil satu lagi, ambillah satu proyek lagi. Tapi yang mengerjakan si staff itu juga gitu. Gimana nih Pak supaya beban kerjanya juga pasti dia bertambah, tapi gimana caranya supaya tetap ada gaji yang bisa ditarik, tapi dia kan udah penuh gitu. Apakah itu bisa dijadikan tunjangan atau apa ya Pak bentuknya Pak? Jadi biar adil juga gitu sistemnya dan juga jadi income juga gitu ke organisasi gitu mungkin pertanyaan. Makasih Pak di. Oke. Langsung saya jawab ya, Mbak Vin ya. Silakan Pak, silakan. Iya, baik. Terima kasih pertanyaan. Ini dari 2 proyek aja udah 100% gitu ya. Ini masih mau ditambah satu proyek lagi yang kira-kira ini makan waktunya dia berapa persen gitu ya. Kan jam kerja normal kan 8 jam ini yang mesti dihitung gitu ya. Kalau mau apa namanya ditambah lagi, kan pilihannya adalah supaya tetap kondisi ideal sehari 8 jam, itu kan berarti proyek 1-2 yang sudah berjalan nih harus direvisi gitu ya. Nah, revisi atau apa namanya ada SOP, di dalam SOP ya mengatur adanya apa ya istilahnya, ada rangkap jabatan. Nah, atau rangkap jabatan itu maksudnya gini, selain jam yang dia sudah normal 8 jam sehari, dimungkinkan untuk seseorang itu mendapatkan tambahan pekerjaan, artinya lebih dari 8 jam ya, selama itu SOP-nya dibunyikan, ada maksimal dia bisa nambah berapa jam, maka ini ada ruang untuk bisa apa namanya dijadikan dasar menambah beban satu proyek lagi gitu ya. Tapi harus sesuai ya, artinya gini, rangkap jabatan itu kan berarti di atas 8 jam sehari. Ini secara aturan bolehnya berapa jam? Ya, sehingga jam total dia bekerja sehari misalkan maksimal 10 jam. Tentu saja mengerjakan tambahan proyek ini tiga-tiganya harus total 10 jam supaya sesuai. Jangan sampai nggak sesuai. Walaupun kemudian di belakang layar ini kan kita deal dengan karyawan gitu ya untuk ada kontribusi ya, tapi kan itu apa namanya itu tidak ini ya, tidak ini secara proyek tidak kelihatan lah ya, itu di deal sendiri. Tapi secara proyek supaya sah orang ini mengerjakan lebih dari 2 proyek dan tadi ternyata waktunya sudah di atas 8 jam, maka itu ada aturan main yang dibunyikan dalam SOP-nya. Misalkan di posisinya ada tunjangan karena rangkap jabatan gitu ya, atau memang karena ekstra, ada sesuatu lah gitu ya, yang itu diperbolehkan secara kantor. Jadi tidak melanggar kantor, dan proyek juga tidak bisa juga nyangga loh ini kok kenapa sampai lebih dari 8 jam, itu SOP-nya ada gitu ya, ada landasannya. Tapi kalau tidak ada itu nanti menjadi pertanyaan, ini yang tambahan ini apa ininya, apa landasannya, apa dasarnya. Kalau enggak kan biasanya donornya akan protes gitu ya. Anda kan normalnya rahasia umum 8 jam sehari. Kenapa Anda bekerja 16 jam sehari? Aturannya dari mana kan gitu kan. Kalau ngomong rujuk undang-undang tenaga kerja nggak ada, berarti peraturan perusahaan nggak ada. Nggak ada rujukan. Tapi kalau peraturan perusahaan ada, maka itu masih, menurut saya masih sah-sah saja gitu ya. Yang penting kalau ada dasarnya, maka ada argumentasi untuk menjawab kalau itu di luar kondisi ideal atau kondisi umum. Seperti itu mungkin Mbak ya. Mudah-mudahan Baik, terjawab atau masih Nah, makasih Pak. Cukup sih sebenarnya jadi landasan ya, berarti memang harus kembali lagi ke SOP-nya gitu ya Pak Iya, ya. benar. Karena apa? Kalau ada SOP-nya, yang disalahkan bukan eksekusinya, tapi disalahkan aturan mainnya. Maka nanti aturan mainnya kalau mau disalahkan, donor atau auditor yang nyalahin, dia harus memberikan rujukannya. Ini loh rujukan yang idealnya begini, Anda aturannya ini menyalahi kan gitu. Baru nanti kita lakukan revisi. Tapi kalau nggak ada aturannya, maka eksekusinya yang salah kan gitu. Seperti itu barangkali ya. Makasih banyak Pak Terima kasih Adi. Pak Oke, makasih. Adi. Mbak Aninda, oke ya? Atau mungkin mau tambah beberapa, sudah rencana mau tambah beberapa proyek nih ini, Mbak Sepertinya. Aninda. Yang penting jangan lewat 8 jam Nah kerja itu, lah. benar. Harus Kasihan karyawannya ya.
kasihan kesehatannya, Pak. Ya betul, iya. Udah kantor nggak jamin kesehatannya Iya, gitu ya. iya, Oke. iya, iya. Ada yang sudah raisen ini, Mbak Resti ya. Mbak Resti dari Iya, mana? Silakan perkenalkan. yes. Halo Pak Hadi, saya Halo temannya Mbak. Pak Hadi. Oh iya, iya. Iya, Pak Hadi, mohon maaf Silakan, karena Pak. Oh ya, iya. terima kasih Mbak Pin. Ya, Pak Hadi, Ya, karena makasih. kebetulan saya masih anak baru, Pak Hadi di bagian keuangan ini, jadi belum banyak tahu gitu ya perihal ini tuh. Nah, tadi terkait timesheet itu, Pak Hadi, apakah memang kayak misalnya di proyek ini tuh hanya 30%. Nah, itu tuh apakah setiap misalnya 30% itu tuh misalnya hanya 6 hari. Nah, itu tuh apakah dihitungnya itu 6 harinya atau boleh per harinya tuh misalnya hanya 4 jam, terus hari berikutnya lagi 4 jam, yang penting totalan jamnya gitu di 30% itu. Jadi apakah bisa jamnya atau harinya? Yang kedua itu perihal pajak, kan tidak semua itu tuh dibebankan pajak dari ini ya Pak Hadi. Kadang nggak dibayarkan kantor gitu. Kadang disuruh bayar apa lapor masing-masing aja. Nah, apakah lampiran mereka apa melaporkan pajak itu tuh harus kita lampirkan atau seperti apa ya Pak Hadi? Seperti itu aja sih Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Terima Ya, kasih, Mbak Resti. Silakan, Pak Adi. ya, makasih. Ya, pertanyaan jadi gini, berkaitan sama timesheet, itu tidak baku bahwa kalau misalkan di waktunya 30%, sehari kan 8 jam, 30% kan 2,4 jam ya, nggak mungkin bulat juga ya, Pak, nggak mungkin pecahan ya. Jadi, bisa ukurannya sehari sekian jam, tapi bisa aja per harinya beda-beda. Hari ini mungkin 2 jam, besok 3 jam, tapi seminggunya itu ukurannya 40 jam. Artinya 5 hari kerjanya itu 40 jam. Jadi tidak tidak harus sehari itu 2,4 jam, tidak, tapi yang penting total dalam 1 minggu atau 5 hari kerja itu 40 jam. Atau kalau 30%-nya berarti dari 40 jam kan 12 jam. Jadi bisa plus minus ya angkanya Mbak Resti ya, bisa naik turun. Kemudian tadi berkaitan dengan apa tadi, pajaknya ya. Pajak ya. Mm-mm. Tadi apa Mbak? Maaf diulang Mbak, yang terkait pajak Mbak Resti boleh? Iya, yang pajak itu kan Pak kadang tidak dibebankan kantor ya, jadi stafnya itu biar lapor sendiri gitu. Nah, itu tuh Oh, apakah mesti kita lampirkan atau mintakan bukti pelaporannya mereka atau kayak gimana? Kayak seperti ke narasumber yang kayak gitu juga kan Pak. Kadang kita itu apa nggak menginikan nggak enak pajak, jadi memotong. biar narasumbernya aja yang lapor gitu. Nah, apakah kita tuh tetap harus meminta lampiran-lampirannya seperti lapornya atau gimana? Baik, terima kasih yang berkaitan sama pajak ini terkait sama pembayaran honor maupun gaji. Kalau gaji ya, ini kalau gaji itu kan pajak itu ngeliatnya apakah kalau karyawan menerima gaji kemudian angka gajinya ini sudah memenuhi syarat untuk di apa kenakan pajaknya, kan pilihannya dua, dipotong dari gaji atau ditanggung oleh kantor, kan gitu ya kalau gaji. Tapi kemudian secara aturan perpajakan, kewajiban untuk mengenakan perpajakan itu melekat kepada pihak pemberi. Ya, yang bayar gaji maupun yang bayar honor itulah yang harus melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Artinya apa? Kalau Anda tidak motong, maka Anda yang harus menanggung. Contoh, saya nggak motong honornya narasumber tadi gitu ya. Maka nggak bisa kita minta si narasumber untuk Anda setor sendiri pajaknya, kemudian mana buktinya nggak ada. Pajak mintanya adalah siapa yang memberi, maka dia yang melakukan kewajiban perpajakannya. Artinya kalau harusnya motong, Anda nggak motong, maka Anda harus nanggung angka yang seharusnya dipotong gitu. Nanti kemudian setorannya, bukti telah melakukan kewajibannya adalah ada setor ke pajak. Siapa yang nyetor? Pihak yang memberi pekerjaan, jadi kantor. Jadi kantor yang Mbak Resti lah yang harus nanti kemudian membuktikan saya sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan memotong. Kalau motong, saya sudah setor. Kalau saya menanggung karena saya lupa tidak motong narasumber. Jadi seperti itu Mbak ya. Jadi kita tidak bisa minta kepada si penerima penghasilan untuk mana Anda udah nyetor belum, tidak bisa. Karena kewajibannya melekat pada pihak pemberi
pekerjaan. Seperti itu ya terkait perpajakan ya, bicara mengenai gaji. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Pak Hadi. Gimana Mbak bisa dapat ya? Iya, mudah-mudahan nempel. Ya, kan nanti di latihan terus pasti bisa. Ya, ada lagi yang raise hand? Silakan teman-teman dari Tong Belajar, ada dari Jayapura, Sorong, Manokwari, Pak Janu, dari Jayapura ada beberapa ya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lewat chat box barangkali, Mbak Vin. Kalau ada boleh dibacakan juga. Ya, ini oh ya, dari Ningsi, Yayasan Kipra nih. Dia orang keuangan. Ya, Pak Hadi mau tanya bagaimana kita menyikapi gaji yang di bawah UMR dengan jumlah jam kerja 8 jam. Masuk kerja full time dari Senin sampai dengan Jumat. Tapi belum dicantumkan dalam SOP. Nah, ini kayaknya Kipra nggak masukkan ini ya dalam SOP ya Pak Hadi. Ketahuan nih. Iya. Berarti usulannya adalah harus perbaikan SOP ya Bu ya. Ini sepertinya harus ini diskusi dengan manajemen supaya Ya, membangun SOP personalianya ya, sehingga siapapun yang bekerja di kantor nanti cukup jelas informasi apa yang dia harus lakukan, apa hak kewajibannya dan seterusnya harus ada di SOP. Kalau ndak ada memang ini kan tergantung waktu deal awal. Anda kan akan di-hire oleh kantor ya, dan Anda tahu memang kemampuan kantor finansialnya hanya di bawah UMR dan kerja harus full. Kalau Anda sepakat artinya ya mari kita komitmen gitu ya. Tapi kalau Anda tidak sepakat ya dan sudah telanjur masuk, maka usulkanlah untuk membuat SOP. Kemudian ya siapa tahu Anda bisa memberikan masukan-masukan supaya bisa mendapatkan proyek-proyek baru sehingga bisa mendongkrak penghasilan supaya tidak di bawah UMR. Kira-kira gitu barangkali ya, Mbak Vin ya. ya, terima kasih Pak Hadi. Ningsi, mudah-mudahan ya nanti kasih ingat Pak Rianto. Minta maaf untuk teman-teman dari Kipra. Tidak apa-apa kan kita mengakui kekurangan untuk perbaikan. Iya. Oke, yang lainnya itu saya kira nanti Mbak Indah tolong ya. Ada teman-teman yang minta materi, nanti tolong dikasih link aja. Oke, ada lagi pertanyaan. Waktu kita masih banyak nih teman-teman. Menurut saya materi ini sangat penting sekali mencerahkan kita semua dan saya pikir khusus untuk Tong Belajar Papua dari Manokwari sampai Merauke ini sangat berharga sekali di materi hari ini dari Pak Hadi untuk kita. Semoga ada perbaikan-perbaikan. Mari teman-teman silahkan. Ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin saya sedikit share saja. Waktu saya masih pelatihan di kelas offline di Jayapura waktu itu, saya sempat juga membuat template SOP personalia ya. Nanti mungkin peserta sini juga bisa saya bagi juga template itu ya untuk rujukan referensi kalau ingin membangun SOP personalia ya. Kan tadi ada yang nggak punya SOP itu. Nanti boleh saya share untuk template SOP personalia melengkapi materi ya. Materinya udah saya serahkan ke Mbak Indah, nanti akan dibagi oleh Mbak Indah. Terima kasih Pak Hadi. Ya, mari silakan teman-teman. Pak Johan masih ada? Sudah, Pak Johan dari Madik. Bagaimana? Aman, mantap. Oh aman, berarti mantap ya. Ini ada dari Sorong. Sorong silakan. Oke, selamat pagi Pak Hadi dan Kak Vin. Salam kenal Kak Vin. Kalau saya kenal Pak Hadi sudah lama. nama saya Yuti. Ya. Saya ikut meramaikan webinar yang ini narasumbernya orang hebat ini Pak Hadi. Bisa aja Mbak. Ya, setuju. Pertanyaan saya begini Pak Hadi ya. Kalau kita bicara soal SOP, itu artinya kan kita harus konsisten ya menjalankan apa yang memang menjadi ketentuan dari lembaga gitu. Nah,
jika misalnya nih, kadang kondisi keuangan dari lembaga itu kan sangat-sangat fluktuatif ya. Kadang misalnya tahun ini kita bisa punya banyak-banyak duit sehingga kita bisa bikin struktur penggajian yang sangat baik gitu. Tapi siapa tahu 2 atau 3 tahun ke depan kita tidak pernah tahu kondisi keuangan lembaga seperti apa gitu. Sehingga mungkin struktur gaji yang kita buat di SOP itu bisa jadi kita tidak bisa terapkan karena kondisi keuangan lembaga begitu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya begini, sedetail apa sih harusnya kita menuangkan aturan-aturan itu ke dalam SOP gitu? Jangan sampai, maksud saya gini, saya berpikir jangan sampai nanti kita berupaya untuk membuat SOP ini detail yang tujuannya sebetulnya untuk membantu kita, tapi justru malah menjadi apa ya? Kita sulit menerapkan dan malah justru menjadi temuan buat auditor ketika kita diaudit gitu. Jadi apakah ya saya paham bahwa SOP ini kan living document ya. Jadi suatu saat bisa kita rubah sesuai dengan kondisi lembaga. Ya. Tapi saya berpikirnya bahwa kalau tiba-tiba nanti ada audit kan pasti selalu acuannya SOP-nya bagaimana, lalu penerapannya bagaimana. Nah, Ya. kalau kita atur sampai detail, nanti jangan-jangan justru malah banyak temuan gitu loh, Pak. Saking kita bikin sebegitu detailnya di SOP. Nah, ini bagaimana menurut Pak Hadi? Saya minta saran. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Yusi. Rekan diskusi saya nih, Mbak Vin ini, Mbak Yusi ini. Ya, Iya. silakan. Oke, baik. Pertanyaannya berat ini ya. Jadi gini, ini apa? Betul SOP kan dokumen tumbuh gitu ya. Artinya sangat mungkin ada perubahan-perubahan. Tetapi saat kita mengawali membangun SOP, memang kita harus memperhatikan beberapa hal. Artinya tadi bahwa kita sangat tahu kondisi keuangan itu fluktuatif. Ada kalanya kita lagi bagus, ada kalanya lagi pas. Nah, bagaimana kita membangun struktur gaji supaya kita bisa mengantisipasi kondisi lagi tidak bagus dan kondisi bagus. Barangkali tadi di slide saya sudah mencoba menjabarkan komposisi kompensasi. Ya, maka kita bisa atur dalam SOP, ya tidak harus terinci sekali, tapi cukup dengan misalkan komposisi kompensasi itu terdiri gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang disebut gitu ya. Gaji pokok itu kan sangat mungkin angkanya di bawah UMR. Tapi kan karena nanti akan ada tambahan tunjangan sehingga yang diterima itu akan di atas UMR yang menjadi persyaratan bahwa kalau gaji jangan sampai di bawah UMR kan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian membangun tunjangan-tunjangan yang ini kemudian memungkinkan saat kondisi jelek, nah tunjangan nggak usah keluar. Saat kondisi bagus, tunjangan keluar. Maka komponen tunjangan kita bisa bagi dalam 2 jenis tunjangan. Mana tunjangan yang sifatnya tunai atau dalam bentuk uang, mana yang tunjangan sifatnya in kind. Artinya apa? Ya secara uang akan keluar tapi akan diberikan tapi kemudian keluar lagi. Ya, gitu ya. Tapi intinya itu supaya tunjangan-tunjangan ini kan menambah dari komponen gaji pokok sehingga total gaji brutonya akan di atas UMR atau minimal sama UMR. Nah, maka kita akan bermain di dalam aturan mana tunjangan yang sifatnya benefit in cash, mana yang benefit in kind. Kemudian juga kita mempertimbangkan juga komposisi tunjangan lain, misalkan tadi ya, kalau nggak ada proyek tunjangan ini nggak keluar, kalau ada proyek tunjangan ini keluar, maka kita bisa sebut saja tunjangan ini sebagai namanya apa yang kira-kira pas, sehingga nanti dalam kondisi jelek, SOP kita tetap bisa mengakomodir, kita bisa memberikan gaji kepada karyawan sesuai SOP. Komposisinya berarti tunjangan gaji pokok saja plus tunjangan yang kalau nggak ada proyek ini tetap kita keluarkan. Jadi kita sudah ngukur dulu nih kemampuan finansial tanpa proyek-proyek, kita misalkan RP sekian. Ya, maka komposisi untuk sekian orang dalam kantor kita membutuhkan biaya personel sekian rupiah. Nah, ini tadi dengan membagi mana gaji pokok, mana gaji tunjangan yang sifatnya benefit in cash, mana benefit in kind,
Nanti kalau ada proyek maka ini akan keluar angkanya, kalau nggak ada proyek ini nggak keluar. Atau kalau hadir orangnya ini nambah, kalau nggak hadir ini nggak keluar. Nah ini kan sudah disiapkan dari awal ya, kita sudah memperhitungkan itu. Sehingga kalau kondisi terjelek pun yang ada, nggak ada proyek-proyek, kita tetap bisa mengikuti penggajian sesuai dengan SOP. Nah ini memang harus dipikirkan benar gitu ya Mbak Yusi ya. Apa saja sih, kan kita bisa belajar dari pengalaman barangkali. Kalau kondisi jelek itu berarti kayak apa kita butuh uang untuk personal cost-nya. Kalau kondisi lagi banyak proyek ini bagaimana? Sehingga kalau pas lagi banyak proyek, nggak cor-coran juga kita ngeluarkan kepada karyawan. Karena tadi ada yang model in kind gitu ya. Benefit in kind itu kan contohnya gini, tunjangan BPJS nah kerja, itu saya sebut dia benefit in kind. Kenapa? Ditambahkan di komponen gaji, tapi dikeluarkan menjadi pengurang juga. Kenapa? Karena kan kita potong. Kita Undang-Undang WJS bilang bahwa yang di-cover oleh kantor atau perusahaan adalah 4,24% tenaga kerja. Dipotong dari 2%. Yang disetorkan 6,24. Artinya apa? Saya masukkan tunjangan BPJS dalam komponen gaji, nambahlah gaji saya. Tapi uangnya itu nggak pernah saya terima kan gitu ya. Nah ini namanya tunjangan in kind gitu loh. Nah ini yang kita coba, ada nggak yang tunjangan-tunjangan lain bisa kita terapkan supaya apa? Gaji kotor kita naik, sehingga ini menjadi landasan kalau kita mau cas ke donor, kayak gaji bruto gitu ya. Tapi ternyata kepada karyawan ini memang nggak kita keluarkan uangnya, karena menjadi tadi harus menjadi faktor pengurang. Artinya jenis-jenis tunjangan ini teman-teman paling tahu lah kondisi lembaganya masing-masing. Tapi saya hanya bisa melompokan kita punya tunjangan yang sifatnya tetap sama nggak tetap, benefit in cash maupun benefit in kind. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Yusi. Kalau masih belum pas ya monggo silahkan ditanyakan lagi. Terima kasih. Mbak Vin kembali. Terima kasih Pak Hadi. Menarik ya Pak Hadi tentang yang penerimaan in kind itu. Karena pengalaman-pengalaman beberapa tahun yang lalu itu juga sejumlah teman-teman di LSM atau NGO atau ini sekarang itu mereka juga melakukan struktur seperti itu. Saya pikir itu tadi dijelaskan Pak Hadi. Minta maaf ya, saya ini kompor-komporin aja ini biar ada yang ingat-ingat kembali gitu. Ya. Apa namanya, diingatkan Pak Hadi tadi bahwa memang tahap awal itu menentukan dari karyawan atau SDM itu menerima penjelasan tentang SOP kita. Saya pikir itu tahapan yang paling awal dan penting sekali ketika seseorang kita putuskan untuk menjadi karyawan sebuah OMS atau LSM dan sebagainya. Jadi itu sangat saya garis bawahi, dan saya kira materinya tadi sudah ada sangat jelas sekali. Praktek-praktek kita yang tadi disinggung oleh Mbak Yesi itu menarik juga. Saya pengalaman dengan beberapa teman waktu melakukan audit dengan Pak Suyanto dan kawan-kawan Jakarta. Mereka menganggap saya sebagai field yang akan membantu mereka dengan data dan sebagainya. Memang kita terjebak dalam aturan itu sendiri Pak Hadi. Misalnya daftar hadir. Di sini kita kebanyakan mengatakan absensi ya. Nah itu daftar hadir itu kadang orang tanda tangan, kadang tidak tanda tangan. Tapi kemudian dalam bentuk tunainya itu transport atau uang makan itu harus sama gitu. Padahal orangnya tidak masuk. Jadi itu memang saya kira perlu diperhatikan lagi oleh kita semua dalam soal mengatur take home pay kita dengan income yang akan dipotong oleh lembaga. Saya lihat ada yang sudah raise hand ini Pak Adi, Alino dari Walhi Papua. Ya silakan. Alino sudah siap? Siap Bu, sudah. Makasih Bu. Ya, silakan. Kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk materi dari Bapak yang luar biasa sekali. Menambah pengalaman saya, kebetulan saya juga baru di Walhi. Mungkin yang jadi pertanyaan saya mungkin terlewat pada saat materi Bapak tadi, tapi saya ingin bertanya ulang terkait dengan pertanyaan saya ini terkait dengan legalitas dan etika SOP. Mungkin pertanyaan pertama tuh begini, apakah SOP mengatur
izin kegiatan kepada pihak eksternal, mungkin seperti pemerintah, kepolisian, atau RT RW. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana SOP menjamin penggajian tidak digunakan untuk tujuan politisi atau komersial. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Sorry, Tante. Mungkin seperti itu, Pak. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan materi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Jadi harapan saya juga mungkin Bapak bisa share materinya ke kami supaya menjadi acuan buat kami bagaimana merancang SOP yang baik nanti ke depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Elino. Ya, luar biasa, anak baru tapi pertanyaan kritis sekali. Silakan Pak Hadi. Terima kasih, pertanyaan berat ini. Ya, berkaitan dengan legalitas ya. Apakah SOP harus juga mengatur izin-izin ke pemerintah? Saya kira kalau izin-izin ke pemerintah, kan itu sudah ada aturan di luar gitu ya. SOP kita cukup menguatkan saja bahwa misalkan cukup membahasakan kita akan mengikuti aturan pemerintah gitu ya, cukup. Artinya kita nggak usah mendetailkan karena di aturan pemerintah sendiri sudah detail. Bagaimana mengurus perizinan, bagaimana segala itu, jadi cukup dibahasakan secara umum saja di SOP kita, SOP apapun lah ya, mungkin SOP kantor atau SOP operasional, bahwa kita kalau ngurus perizinan ngikutin aturan pemerintah seperti itu, tidak usah diatur secara detail di SOP. Ya, kemudian juga bagaimana SOP menjamin tidak dipolitisasi gitu ya. Nah ini kan gini, saya kira SOP ini kan mengatur bagaimana hubungan kerja, mekanisme kerja antara kantor dengan timnya gitu ya. Bagaimana termasuk ini terkait dengan SOP personalia, ya tentu saja bagaimana kemudian karyawan yang bekerja di kantor itu tahu batasan-batasannya apa gitu ya. Kemudian dia akan berhak apa, berkewajiban apa, dan seterusnya. Anda bisa pelajarin semuanya gitu ya. Kira-kira apakah cocok atau enggak, artinya gini, waktu Anda mau masuk bekerja kan kita belum tahu ya kan, belum tahu SOP seperti apa yang ada di kantor. Pada saat kita diterima kerja kan kemudian Anda baru disosialisasi atau diorientasi, dikenalkan dengan aturan-aturan kantor, dan baru ngehnya kan setelah masuk. Maka sekiranya Anda punya masukan-masukan yang bagus, konstruktif gitu ya. Apabila menurut pemahaman kita nih ternyata SOP-nya ada poin yang kurang di sini, maka kita bisa memberikan masukan kepada manajemen pada saat ada momen melakukan penyempurnaan SOP, maka kita masukkan usulan-usulan kita ya. Jadi saya kira kalau ada unsur politisasi, itu SOP-nya adalah mengatur mekanisme kerja gitu ya antara kantor dengan para tim kerjanya sehingga sama-sama bekerja secara nyaman, aman, dan juga sama tujuannya untuk mencapai visi misi maupun tujuannya organisasi. Jadi kalau kita kemudian menemukan hal-hal yang sifatnya masih kurang, lemah, atau bahkan belum punya SOP, maka sebagai karyawan kita punya kita bisa berkontribusi untuk bisa memberikan masukan-masukan atau membantu untuk membangun SOP. Karena memang kalau kita mau membangun SOP itu memang sebaiknya partisipatif dari para tim kerjanya ya. Karena kan gini, secara sederhana SOP itu adalah menuliskan praktek-praktek yang kita lakukan di kantor dalam bentuk dokumen. Supaya apa? Semua orang bisa mengikuti, membaca. Kalau yang membangun SOP ini kita semua orang kantor gitu ya, maka kita paling tahu nih prakteknya seperti apa, maka saya menuliskan seperti apa yang harus tuliskan. Tadi contoh Mbak Vin bilang, ini daftar hadir agak menyulitkan. Nah, itu lihat SOP-nya. Kenapa Anda masukkan daftar hadir misalkan? Tujuannya apa? Harus menyiapkan daftar hadir. Ada nggak media lain yang bisa menggantikan daftar hadir misalkan? Nah, ini menjadi pilihan-pilihan buat kita gitu ya. Jangan sampai tadi kembali SOP. Ini kan intinya kita mau menuliskan, mendokumentasi praktek-praktek yang kita lakukan. Kalau kira-kira kemudian terlalu detail, kan menyulitkan kita sendiri gitu ya. Tapi kalau nggak terlalu detail, selama ada alat kontrol dari para pihak lain, artinya praktek ini tetap terkontrol, masih dalam kondisi praktek sehat, maka tidak detail pun nggak apa-apa. Yang penting ada kontrol. Tapi jangan sampai kemudian satu orang ini mengerjakan dari awal sampai akhir sendirian, nggak ada yang
membantu mengawasi ya, ini kurang bagus juga ya. Mekanisme kerja yang terlalu longgar juga tidak bagus. Artinya SOP menuliskan praktek-praktek yang kita lakukan sehari-hari di kantor tetap dalam kondisi atau koridor ada alat kontrolnya sehingga tidak menciptakan peluang-peluang untuk terjadinya fraud dan sebagainya. Seperti itu barangkali ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Mbak Alin. Ya. Silakan. Dek Alin, gimana? Baik, Bisa ya? Bapak sama Ibu, makasih. Terima kasih. Sangat dengar. Iya. Terima kasih Pak Hadi. Sambil menunggu, boleh tahu nggak Mbak Vin dari peserta ini yang sudah punya SOP personalia berapa ini ya? Oh iya. Ya, silakan teman-teman bisa ada yang komentar? Ada nggak peserta yang belum punya SOP personalia atau kepegawaian? Sepertinya sudah punya semua ya, Mbak Vin ya. Mudah-mudahan. Yang mana yang belum? Dari mana? Kami dari Timika belum punya. Oh iya. Pak Rinto ya? Iya. Pak Rinto yang pernah ketemu saya kah waktu itu? Siap, benar sekali Pak Hadi. Oh iya. Oke, nanti kami share Pak template-nya ya. Siap. Ya. Tapi Pak Hadi mungkin kita bisa dengar dari Pak Rinto kira-kira apa sih setelah ini, setelah mendengar paparan dari Pak Hadi yang cukup jelas gitu ya. Saya mau bilang ringkas, bukan ringkas, tapi semua item ada masuk di situ materinya. Jadi gimana nih Pak Rinto? Saya bakar-bakar ini, maaf ya. Iya, terima kasih Bu Vin. Iya. Saya pikir materi yang dikasih ke kami ini memang sebenarnya ini yang menjadi tantangan kami untuk NGO-NGO baru di tanah Papua. Sehingga memang secara individu-individu kami punya latar belakang background kerja di beberapa NGO sebelumnya, tetapi untuk sampai ke level kapasitas bagaimana menyusun SOP itu kami tidak di ruang itu atau di level itulah ya, seperti itu. Lalu kemudian melihat SOP tadi terkait pengkajian ini kan memang dia harus sebenarnya terintegrasi juga dengan sistem keuangan. Nah ini juga yang menjadi challenge kami karena memang ketika SOP bicara seperti begini jangan sampai sistemnya tidak mendukung dari sistem keuangannya. Jadi itu yang paling tidak semacam sistem keuangan yang pernah saya diskusikan dengan Pak Hadi juga seperti itu. Nah ini juga yang menjadi tantangan kami. Tapi kami senang. Artinya gambaran umum secara terstruktur ini hal baik buat kami. Demikian Ibu Vin. Terima kasih banyak. Luar biasa. Kompor-komporin orang langsung memberikan pengalaman. Pak Hadi silakan lebih jelas Pak Hadi. Iya, terima kasih Pak Rinto. Betul ya. Jadi memang saya ketemu banyak NGO yang terkait personalia termasuk penggajian ini memang bingung membuat aturannya gitu ya. Yang prakteknya tadi yang dibilang Pak Johan ya, ada proyek semua kita kerjakan semuanya gitu ya. Nah ini kan sekarang ternyata donor-donor sudah paham yang seperti ini. Jadi mereka tidak mau lagi gitu ya. Orang-orang ini dikontrak oleh proyek. Maunya sekarang banyak donor, orang-orang ini dikontrak oleh kantor. Donor pengen tahu Anda dapat gaji berapa, kenapa Anda dicas kepada kami ya. Itu yang harus kita bisa jelaskan, tapi dalam bentuk dokumen gitu ya. Maka menjadi penting buat kita bagaimana SOP personalia ini mengatur hal itu dan kemudian juga tadi arahnya kan kita pengen supaya gaji bruto yang bisa dipasang di dalam anggaran proyek gitu ya. Tapi kemudian kan pertanyaan Mbak Yusri bilang kan kondisinya bisa aja keuangan kita lagi nggak baik. Kalau lagi nggak baik kan brutonya nggak mungkin bisa kita penuhi semua. Nah ini bagaimana? Maka tadi yang bruto ini kan tinggal diatur mana bagian-bagian yang bisa bentuknya uang, bisa bentuknya bukan uang, atau maksudnya bentuk bukan uang ini diberikan tapi kemudian dikeluarkan lagi ya seperti tadi BPJS dan seterusnya. Maka kita harus pintar-pintar mengatur yang seperti ini. Nah ini memang yang paling tahu tentu saja ini ya manajemen gitu ya. Manajemen kan
sudah bisa mengukur kira-kira kalau kenapa kami bikin organisasi kan kita butuh apa namanya untuk bisa tetap berjalan organisasi kita butuh dengan sekian orang bekerja kita butuh pembiayaan sekian ya dengan butuh pembiayaan sekian itu kan maka kita akan mencoba menata gitu ya pembiayaan sekian ini akan dapat dari mana kalau nggak dapat dari proyek-proyek atau belum ada proyek-proyek kan berarti lembaga harus keluarkan sendiri maka tadi komposisi kompensasinya ini menjadi krusial untuk diatur. Kalau lagi nggak ada proyek ya berarti gaji pokok saja misalkan gitu ya, tunjangan belum. Nah, gaji pokok saja berapa yang paling memungkinkan secara finansial yang bisa di cover. Tadi contohnya yang Mbak siapa tadi yang gajinya di bawah UMR gitu ya. Nah, ini kan juga nah itu semua menjadi pertimbangan ya dalam menyiapkan SOP personalia. Maka memang tidak mudah buat teman-teman yang baru mendirikan organisasi atau organisasinya belum lama ini mengatur itu. Intinya yang penting dapat proyek dulu lah masuk gitu ya. Nanti baru belakangan diatur. Tapi kalau begitu kan nanti kita terjebak dengan tadi Pak Johan banyak proyek kita kerjakan semua nanti waktunya kan jadi tidak pas. Artinya persiapan itu harus dari awal gitu ya, walaupun belum tertulis, paling enggak prakteknya mengarah ke situ. Nanti baru kemudian kita coba tulis dalam bentuk SOP. Seperti itu, Mbak Vin. Ya, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Kak Vin. Iya Pak, saya ingin tanya kalau untuk SOP ini apakah selalu harus dalam bentuk flowchart? Apakah itu hanya untuk mempermudah, untuk lebih cepat dilihat membaca flowchartnya dan juga terima kasih untuk materi tentang struktur gaji karena kadang-kadang lembaga kami juga punya pemasukan bisa ups and down jadi ini kadang-kadang juga PR untuk kami berpikir bagaimana untuk pembiayaan staf di kantor kami. Mungkin Bapak ada contoh SOP untuk bagaimana bahasanya di bagian keuangan untuk tunjangan yang tadi Bapak bilang yang in case dan in kind. Mungkin kalimat-kalimat untuk SOP bagian itu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mei pertanyaannya. Jadi kalau SOP itu bisa bentuk flowchart, bisa bentuk narasi, tergantung mana yang paling enak dipahami. Ada beberapa orang yang mudah memahaminya kalau bentuknya flowchart. Tapi ada juga yang memahami dengan mudah dalam bentuk narasi. Artinya itu pilihan. Syukur-syukur SOP-nya bisa dalam dua itu, tapi nanti jadi tebal gitu ya. Pokoknya pilihannya adalah mana yang paling enak gitu ya. Semua orang yang membaca bisa memahami, maka narasi cukup. Tapi kalau ada beberapa yang memang terkendala memahami narasi nggak mudah, maka dilengkapi dengan flowchart. Kemudian contoh SOP nanti memang akan kita share supaya ada rujukan referensi kalau nanti mau menyempurnakan SOP personalia di lembaga masing-masing. Nah, berkaitan dengan istilah-istilah tunjangan tadi, in cash itu maksudnya dalam bentuk uang memang diberikan. In kind itu berarti ditampilkan ada tambahan penghasilan tapi kemudian dikeluarkan lagi tadi contoh tunjangan BPJS gitu ya. Kita bisa memilih gitu ya mana-mana tunjangan-tunjangan yang memang layak atau pantas diberikan gitu ya di dalam komponen penggajian. Jadi di banyak tempat banyak pilihan. Ada yang tunjangan in cash dalam bentuk uang itu macam-macam. Ada yang sifatnya tetap gitu ya. Misalkan ada tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan jabatan. Ini kan macam-macam. Ada tunjangan perumahan kalau memang finansialnya ada. Ya, ada yang tunjangan tidak tetap. Yang tidak tetap itu artinya apa? Kalau hadir dapat, kalau tidak hadir nggak dapat. Contoh tunjangan, misalkan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan makan. Kalau hadir dapat RP sekian, kalau tidak hadir tidak dapat. Nah ini kan itu juga pilihan-pilihan. Ini semuanya sifatnya in cash atau dalam bentuk uang akan dibayarkan kepada karyawan. Yang dalam bentuk tadi in kind itu BPJS Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Jaminan Pensiun, tunjangan pajak ini in kind. Kenapa? Ditambahkan dalam komponen gaji, tapi dikeluarkan apa? Karena dipotong kan gitu, disetorkan ke pihak eksternal. Nah ini pilihan-pilihan nomenklatur itu terserah kemampuan finansialnya lembaga masing-masing. Jadi Mbak Mei bisa
memilih kira-kira kalau kita mau menyusun komposisi tadi imbalan kompensasi, komposisinya apa saja, maka silakan diperhatikan. Untuk beberapa daerah kalau di Papua ini kan mungkin apa namanya, mungkin ada perlu tunjangan perumahan misalkan, atau ada ini kan tergantung dari tempat masing-masing. Kita nggak tahu lah, tapi pilihan itu berdasarkan pengalaman kita atau ini nih, apa pemahaman kita terhadap situasi di sekitar kantor. Seperti itu barangkali menjawab pertanyaan Mbak Mei. Bu, Ya, Mbak terima kasih Pak Hadi, terima kasih Mei. Waktu kita tinggal 1 menit atau 2 menit dari jam saya, mudah-mudahan tidak terpotong. Saya sampaikan banyak terima kasih untuk Pak Hadi atas materi yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman yang sudah berpartisipasi, saya pikir yang terutama yang ada dalam grup Tong Belajar, mohon supaya mengikuti informasi-informasi karena saya lihat beberapa minggu ini pelatihan terus dari Penabulu dan saya juga pantau sejumlah orang yang hadir ikut berpartisipasi. Jadi tolong supaya ada informasi-informasi yang bisa kita miliki bersama begitu supaya tidak ada yang ketinggalan. Saya pikir itu Mbak Indah masih ada catatan. Kalau dari saya terima kasih Pak Dari aku Hadi. sudah, Kak terima kasih Vin. Bu Vin. Teman-teman untuk partisipasinya saya menyampaikan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada panitia. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak Mas Hadi dan juga Kak Vin. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hadi bermanfaat untuk teman-teman dan juga lembaga. Mungkin ini bisa kita cukupi atau ada closing statement dari Mas Hadi? Ya, pesan saya ya cuma satu ya, bagaimana kemudian urusan personalia ini sebaiknya kita buat tertulisnya, karena apa? Membuat kita kerja nyaman di kantor dan merasa memiliki kantor nanti ya, sehingga akan menumbuhkan komitmen untuk membantu kerja-kerja kantor. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Indah. Mbak Baik, Vin, terima terima kasih. kasih Mas Hadi. Baik, teman-teman, kami rasa ini cukup. Aku izin end all. Teman-teman, kalau misalkan masih ada yang belum isi absensinya, boleh di copy dulu linknya. Nanti setelah sesi ini ditutup, teman-teman boleh sambil ngisi ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di kelas lainnya. Sehat semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu Terima di pelajaran kasih. berikutnya. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih Kak Vin. Ya, makasih.